Hello beautiful souls, balik lagi sama Sphero Roro di sini. Terus langsung jatuh. Oke, nggak apa-apa. Oke, balik lagi sama Sphero Roro di sini dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi dengan judul ini Lika-Liku Perjalanan Cinta Kamu Sampai Dapetin True Love, ya. Yang udah punya true love atau pasangan, ini nggak apa-apa, ditonton aja. Jadi ini kayak lika-likunya supaya kamu lebih feeling grateful atau bersyukur gitu udah dapetin, karena nggak semua orang semudah kamu dan sudah dapetin orang yang sayang sama kamu. Nah nanti ini akan to be continue, jadi nanti setelah ini aku akan memberikan pick a card reading lagi tuh besok. Itu perjalanan cinta kamu setelah nemuin true love, supaya yang udah nemuin true love pun nanti udah dapet pasangan dan emang udah menikah gitu loh, bisa nge-maintain hubungannya dengan baik. Nah gimana caranya itu nanti ada di part kedua. Sekarang aku mau ngeliat lika-liku kalian gimana, dari yang bener-bener gak punya siapa-siapa atau sekarang lagi struggling di love story kalian sampai nanti nemuin pasangan kalian, gimana ceritanya. Terus kalau memang terlalu berliku, nanti aku akan kasih coachingan, insya Allah dapat dari semesta visionnya gimana caranya supaya mempermudah kalian menemukan cinta sejati dan gimana caranya nge-maintain dengan baik gitu ya. Jadi ini harus ditonton dulu nih, seperti ini biar nanti di part 1, 2, dan 3 kalian udah ngerti ya. Oke, biasakan nonton introduction aku di 1-3 menit awal setiap video, itu penting banget ya. Dan yang mau personal reading silahkan lihat di description box, itu ada nomor WhatsApp aku, gimana caranya, kira-kira berapa durasi dan segala macam ada di situ, tarifnya juga ada di situ. Tapi itu hanya jalur reguler, ada yang VIP sekarang karena dari bulan lalu sih ada VIP sih, karena pengen banget yang urgent segala macam. Silakan kontak admin aku di WhatsApp situ, nanti akan dibantu ya di WhatsApp situ. Tapi kalau aku udah bilang jangan dipaksain, itu hanya lebih spesifik aja. Kalau memang kalian nggak punya biaya segitu dan butuh buru-buru banget, silakan lihat di video-videoku yang lain aja, karena hampir semuanya timeless, itu artinya tidak berbatas waktu. Jadi kalian bisa tonton kapan aja kalian butuhin video itu ya. Yang penting kayak udah didoain, kalian juga berserah sama Tuhan dan memang dijalanin semua saran-sarannya yang aku coachingin di video itu. Mudah-mudahan after that banyak masalah yang bisa terselesaikan ya, karena aku selalu bilang basicnya aku healer dari 2016 akhir, jadi bukan tarot reader doang. Jadi memang aku tipenya itu mengkonsultasi klien, jadi kayak kasih saran-saran. Sorry kalau suaraku kayak gini, memang udah seminggu aku seret ya. Sorry banget. Oke, teman-teman yang mau apa lagi ya? Yang mau nanya-nanya juga, kayak, "Kak, ini gimana cara berintuisi?" Ini adalah salah satu cara yang paling tepat. Yang pertama, tutup mata, tarik napas 3 kali yang dalam, yang tebel aku bilangnya, karena tebel itu artinya dalam dan kayak benar-benar pelan-pelan mengosongkan paru-paru kamu dan kayak hembusin pelan-pelan kayak minimal 3 kali. Jangan lupa didoakan dulu supaya intuisi kita juga kuat dan memang ini benar-benar dari semesta ya. Terus pilih salah satu dari sini, aku akan bantu. Yang paling nomor 1 ada ground yourself. Yang nomor 2 ada energy work, tuh disuruh stabilin semua cakra-cakra dalam badan kita dengan cara ground yourself. Yang ketiga ada make an altar. Ini ngomongin tentang apa ya, beribadah ya. Jadi ini cuma logo atau simbolnya aja, kayak salah satu kepercayaan, tapi sebenarnya make an altar adalah kayak kita benar-benar bersekutu dalam Tuhan, benar-benar kayak nyempetin waktu untuk ngobrol sama Tuhan gimana sih yang baik supaya dapat perjalanan cinta yang oke gitu ya. Oke teman-teman, dipilih 1, 2, dan 3. Kalau kalian nggak ngerti harus kayak gimana, coba lihat yang kayak kira-kira memanggil kalian. Nggak tahu juga mau ngapain, nggak apa-apa, dipilih aja salah satu, tapi nanti kalian tonton yang lain juga, karena biasanya kalau general reading seperti ini apa ya, ada pesan-pesan semesta juga yang buat kalian di beberapa pile, jadi nggak satu pile doang ya. Karena aku lihatnya memang beberapa kali di komenan ternyata memang yang paling resonate misalkan nomor 3 atau nomor 2, tapi kadang-kadang kepanggil juga ada beberapa saran di pile yang lainnya. So tetap nonton, bukan aku mau ngambil menit-menitnya kalian supaya lebih banyak iklan, no, nggak kayak gitu-gitu juga, karena nggak terlalu ngaruh di aku. Aku lebih kayak ngaruhnya adalah kasihan kamunya kalau sometimes ada beberapa yang terpisah di beberapa file, kan sayangnya kalau memang nggak kalian ambil gitu, nggak kalian dengerin gitu ya. Jadi 5 menit di sini, 5 menit di sini, 5 menit di sini kan juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ditonton aja semuanya sebisa kamu supaya memang dapetin coachingan yang mantap betul gitu ya. Mumpung gratisan men, ya gak sih? Oke teman-teman, aku mulai dari nomor 1, nomor 2 yang energy work, dan nomor 3 yang make an altar. Oke, beautiful soul, sampai ketemu di readingan ini. Bye-bye.
Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 1 dengan lambang ground yourself. Kita lagi ngobrolin tentang gimana lika-liku perjalanan cinta kamu ya, dari awal sampai akhir nanti seperti apa. Oke, yang pertama nanti aku akan ngambil tarot, yang kedua pastinya oracle card, yang ketiga nanti pakai charm, dan yang keempat kalau misalkan masih ada waktu aku akan pakai message in the bottle. Alright teman-teman, ini penting banget karena ini bakalan ada part 1 dan part 2. Nanti yang part 2 itu setelah dapetin true love seperti apa. Jadi ditonton dulu introduction di depan, penting banget. Nggak peduli kamu kayak lagi bete apa gimana, ditonton dulu. Kenapa? Karena itu penting banget nanti biar kayak nyambung di file selanjutnya yang besok aku akan upload ya. Jadi penting banget. Oke, teman-teman jangan di skip, aku mau mulai untuk melihat Tuhan Yesus. Mau lihat perjalanan cinta kamu. Oke, jangan lupa berdoa, jangan lupa lebih relax. Aku akan ngambil energi kamu dari sekarang Tuhan Yesus. File nomor 1, lika-liku perjalanan hidup kalian, perjalanan cinta kalian sampai nanti dapat true love Tuhan Yesus. File nomor 1. Wah, tuh kan bener deg-degan banget. Jangan deg-degan teman-teman, karena aku juga jadinya kayak ngambil kartunya entah kenapa jadi deg-degan. Oke, santai. File number 1. Here we go. Oke. Aku akan ngambil sampai dapat kira-kira yang bagus. Ada Page of Wands. Bagus juga nih. Oh, ada The Death. Ada Three of Swords. Ada The World. Oke. Dengan bottom of the deck-nya ada Six of Pentacles. Alright. Oke, perjalanan cintanya sih sebenarnya sih aku nggak tahu kayak kamu tipe-tipe orang yang energi. Kamu juga kayak kalau disukain sama orang atau kalau kamu nyukain orang, tipe yang kayak oh ya udah nggak sungkan-sungkan untuk ngasih tauin. Jadi Page of Wands ngomongin tentang orang yang mau usaha dalam masalah cinta. Sebenarnya bagus, cuma aku ngeliatnya memang kayak kamu terjebak di beberapa kali karmic relationship sampai akhirnya nanti baru dapetin si the world atau true love-nya kamu. Aku ngeliat di sini banyak beberapa kali sakit hati, beberapa kali juga suka sama orang yang ternyata player atau memang udah suka sama orang lain, punya gebetan atau punya pasangan. Jadi aku di sini lihat ada third party relationship. Kamu juga beberapa kali juga ya mengalami ini atau masih mengalami, mungkin karena di sini ada Six of Pentacles yang ngomongin tentang orang ngasih offering cintanya, offering tentang keduniawiannya ya, energinya ke dua orang ya. Jadi aku ngeliatnya memang kayak di sini sebelum kamu nemuin si pacar yang banget, maksudnya pasangan atau true love atau soulmate atau twin flame apalah namanya, aku ngeliatnya kamu perjalanan cintanya adalah tipe-tipe yang suka dibegoin atau suka dijadiin selir atau suka diselingkuhin atau kamu yang malah selingkuh. Nah, saran dari aku kalau memang kamu lagi ada di posisi third party relationship atau enggak memang ini hubungannya toksik banget, silakan langsung pergi. Karena kalau aku lihat kamu disuruh untuk mematikan hubungan yang gak jelas supaya kamu bisa dapetin the world. Ya, di sini ada the death, di sini the world. Jadi aku ngatakan memang beberapa kali kamu harus menemui kesakit hatian atau third party relationship baru akhirnya dapat the world ya. Nah, ini yang aku bilang indikasinya kalau kamu emang ngerasa nih gebetan gue kayaknya nggak serius, kayaknya banyak banget yang disukain, atau nggak pasangan gue juga kayaknya suka flirting, suka cheating, something like that, atau ternyata kamu yang suka cheating-cheatingan, suka punya gebetan banyak, suka main hati dan main mata ke orang lain, silahkan diperbaiki sifat sikap itu, karena itu yang akan nantinya lama bikin kamu dapetin si pasangan. Aku kata kayak gitu sih, simpelnya seperti itu. Karena perjalanan kamu, aku ngeliatnya nggak terlalu lama di sini, 1, 2, 3, 4 doang langsung dapet. Ini kan bottom of deck ya, cuma untuk overall energy. Aku ngeliatnya kayak kamu nggak lama banget kok, beberapa kali doang. Tapi kalaupun sekarang masih dikerjain, tinggal diberesin ya, tinggal istilahnya kamu beresin masalah kamu yang sekarang, isu-isu yang sekarang. Mudah-mudahan kedepannya gampang untuk dapetin si true love ya. Bagus banget ini. Aku nggak tahu memang di sini kalau nggak kamu yang kecentilan apa atau si ini si pasangan kamu yang kecentilan. Jadi makanya di sini gampang banget untuk ngomong
Jadi kayak ada, ini kan burung gitu ya, jadi kayak cuitannya tuh gampang banget. Page of Wands itu menunjukkan offering tentang action. Jadi kayak kamu tuh tipe yang ramah mungkin, atau pasangan kamu yang ramah, atau gebetan kamu yang ramah, tipe yang ramah banget. Makanya orang banyak banget suka sama kamu, banyak banget yang kayak, gue udah punya pasangan, tapi kalau sama pile nomor 1, misal sama kamu ya, maksudnya sama kamu kayaknya tuh pengen punya apa ya, cerita lain. Jadinya makanya kamu sering jadi backup plan-nya orang-orang alias jadi selingkuhannya orang-orang. So be careful baby, nggak semua orang harus kita ramahin. Kalau memang orang itu udah punya pasangan, atau kita udah punya pasangan, ya janganlah ngapain ya. Oke, selanjutnya apalagi lika-liku perjalanan cinta kamu, file nomor 1 Dr. Yesus. File number 1. Oke, teman-teman, ini aku mau ingetin sekali lagi, ini nanti ada lanjutannya setelah nanti memang all tied up and victorious. Setelah nanti ada ini, nanti besok aku akan bikin tentang perjalanan cinta kamu setelah dapetin true love seperti apa. Karena setelah dapetin true love juga mungkin kita kan punya lika-liku sendiri juga dong. Gak mungkin orang habis pacaran atau udah dapetin soulmate sekalipun gak dapet masalah, kan gak mungkin, ya kan. Jadi aku ngelihatnya kayak abis ini aku akan bikin juga, tapi ya ditonton dulu ini supaya nanti besoknya nyambung. Ini memang besok juga energi kamu ya, jadi ditonton juga yang sekarang, baru nonton yang besok. Alright, di sini ada victory, ada all tied up gini ya, ada victim dan ada perseverance. Oke, menarik banget. Ini hampir sama sebenarnya sama tarot, of course. Aku ngeliatnya gini, kamu sebenarnya udah hampir victory. Yang tadi aku bilang gampang banget. Nomor 1 ini kayaknya nggak terlalu yang panjang cerita hidupnya, tergantung kamunya mau kapan. Jadi di sini banyak banget yang memang ada di relationship yang tidak baik, atau enggak suka sama orang tidak baik. Pokoknya menjadi victim lah. Intinya kamu tuh menjadi korban dari masalah percintaan ini. Yang tadi aku bilang banyak banget sakit hati, banyak banget akar pahit, banyak banget kebencian, dendam di sini, karena mungkin kamu sering dibego-begoin sama orang, sering jadi bulan-bulanannya orang cuma untuk jadi selingkuhan, HTS-an, TTM-an gitu. Atau kamu memang pacaran tapi pacar kamu itu selingkuh mulu. Pokoknya kamu ngerasa jadi victim mulu, dan ini bikin kamu kayak capek. Nah, sebenarnya kalau kamu memang mau mengikhlaskan masalah ini dan kamu pengen keluar dari masalah ini, kamu kamu cabut rantainya ini supaya kamu bisa bernafas lega gitu loh. Kamu keluar dari relationship yang toxic ini, atau dari negative thinking ini, dari trauma ini. Aku ngeliatnya ke depan tuh banyak banget banyak banget victory yang akan dapet di kamu. Aku ngeliatnya kamu di sini disuruh memang kayak menatap masa depan, ada perseverance. Kamu disuruh untuk kayak ngelihat dari sisi yang berbeda supaya kamu bisa menatap masa depan dengan lebih baik. Warna orange juga ngomong tentang solar plexus, ngomong tentang kebebasan diri, cakra ketiga. Jadi ini aku ngeliatnya memang kamu disuruh untuk mengaktifkan cakra ketiga kamu, mengaktifkan kebebasan diri kamu lagi. Nggak boleh trauma, nggak boleh juga terlalu takut kalau nggak sama si itu, nggak sama pacar aku, atau nggak sama cewek aku itu, cowok aku itu, aku nggak bisa Karoro, walaupun dia brengsek tapi kayaknya aku nggak mau sama yang lain, aku mau ngejar dia doang. Nggak boleh. Aku kata di sini kalau ketika kamu mau victory, ketika kamu mau dapetin true love, kamu memang harus keluar dari segala sesuatu yang toxic, yang bikin kamu ngerasa menjadi korban all the time. Oke? Memang sulit untuk keluar dari hal-hal seperti itu. Aku pun juga mungkin pernah ada di posisi itu tanpa aku sadarin. Ya namanya kisah cinta ya, Bo ya. Kadang orang yang udah brengsek pun kalau udah cinta kayaknya segala macam rasanya coklat gitu. Tapi kita harus pakai logika ya. Walaupun cinta nggak pakai logika, tapi kita manusianya harus pakai logika. Oke, teman-teman, what else? Dr. Yesus, file number 1. Kisah cinta apa lagi yang akan terjadi sama kamu? Ada receive, ada intuition, intention. Yes, of course. Satu kali lagi aku mau ngambil sekali pakai langsung 2 deck biar cepet. Dr. Yesus, file number 1. What else, teman-teman? Gimana perjalanan cinta kamu? Ada jumping card, nggak apa-apa, aku ambil aja. A time for healing. Oke, berarti satu aja deh ini yang cycles. Ada receive, be open to receive goodness, believe you are worth by of abundance, a gift is coming to you soon. Tuh, aku udah nggak bohong. Ini memang kayaknya bakalan cepet sih. Ini dari awal berasa cepet karena gini, bukannya aku bilang aku so jago atau apa, tapi sebelum aku bikin readingan, aku pasti meditasi sebentar, and then habis itu aku pasti berdoa. Bener-bener berdoa karena aku nggak mau juga ngomong asal-asalan sama kalian. And then habis itu juga aku pakai intuisi. Kalau kamu tahu, memang aku tipe yang intuitive reader. Jadi dari awal pun aku udah kayak ngerasa ada apa di pile nomor 1. Dan ternyata bener, aku ngeliatnya memang kalian perjalanan cintanya nggak bakal lama. Cuma ngestaknya adalah kalian tuh nggak mau berganti pasangan, atau nggak mau berganti imajinasi. Ada di sini yang memang belum
kuat atau belum berani, masih trauma lah intinya dengan masa lalu. Ada juga yang belum keluar dari toxic relationship ini, walaupun dia udah tahu ini toxic relationship. So kalau kamu mau melepaskan ini, percaya Tuhan tuh bakalan kasih yang jauh lebih bagus. Receive tuh, a gift is coming to you soon. Soon itu segera gitu loh. Tapi yang pertama harus a time for healing. Jadi kayak jangan pernah takut untuk meninggalkan hal-hal yang tidak positif lagi. Jangan pernah takut untuk meninggalkan hal-hal negatif, karena itu sebenarnya adalah apa ya, blessing buat kamu. Sedih untuk untuk menyudahi hal-hal yang memang toksik itu adalah berkah sebenarnya. Nikmatin proses sedihnya, karena di situ kamu bakalan tahu, oh iya ternyata yang gue sedihin pun juga worth it untuk gue sedihin, karena memang apa ya, emang itu harus disedihin. Gue harus lepas dari situ, gue harus healing dari situ, dan gue akan jemput masa depan yang baru gitu loh. Mudah-mudahan seperti itu, karena yang aku bilang tadi, toksik itu enak memang. Segala sesuatu yang namanya toksik tuh enak. Mecin tuh toksik kan, tapi enak gitu loh. Ya, minum-minuman keras, narkoba tuh juga toksik tapi enak. Nah, sama kayak toxic relationship, memang enak dan kayaknya kita nggak sadar kalau itu toksik. Tapi kalau ketika kita udah sadar dan emang udah nggak ada jalan keluar, kenapa nggak keluar dari situ? Ya, ada trauma masa lalu juga di sini, karena soalnya aku lihatnya di sini bukan semuanya toxic relationship, tapi ada yang udah putus tapi nggak mau apa ya, nggak mau benar-benar ikhlas dengan putusnya yang kemarin itu. Jadi masih banyak akar pahit dan kegelisahan, anxiety. Di sini ada Three of Swords. Lepasin itu, healing dulu. Kalau udah healing, mudah-mudahan nih setelah memang healing dari sini nih ya, dapat nih the word. Aku nggak bohong, aku ngeliatnya memang seperti itu. Dan ada intention, be clear and deceive, focus on what you really want, be bold with your request to the universe. Jadi memang universe atau semesta atau Tuhan yang Maha Esa bilang lu harus kuat, dan abis itu kayak bener-bener harus be clear. Sebenarnya lu harus tahu apa yang memang kamu mau ya, fokus di apa yang kamu mau, terus didoakan dan afirmasikan. Jadi kayak lu mau orang yang baik ya, lu juga harus apa ya, lu harus juga menjadi orang baik. Makanya disuruh di sini healing, terus ada perseverance. Lu harus menatap masa depan. Apa sih masa depan yang memang kamu mau gitu loh. Jadi harus clear sama apa yang memang kamu mau gitu. Oke, apalagi yang harus kamu lakukan ya. Jadi ini kayak lika-liku, terus kayak perjalanan yang harus kamu lakukan, yang harus kamu lewati. Nah, kalau misalkan kamu melewatinya lebih cepat, ya lebih cepat juga dapat si true love ini. Kalau mau lebih lama, masih mau ditoksik ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, setahun 2 tahun lagi kalau emang kamu mau. Aku nggak pernah maksa. Semua yang ada di sini. Ini jumping card, ada true love. Oh my god. Satu lagi apa? Ada take a chance on love. Oh my god, yes, yang tadi aku bilang banyak banget yang udah sakit hati, bahkan kayak nggak mau mencintai atau dicintai lagi. Tapi saran dari aku memang take a chance, jangan sampai take a chance ini artinya kayak kasih kesempatan untuk mencintai dan cintai lagi. When we love, our life are changed forever. Dan insya Allah kalau memang kamu mau memberikan kesempatan lagi buat diri kamu untuk merasakan cinta lagi, memang langsung ada true love. This love is once in a lifetime. Oh my god, ini bagus banget. Sorry kalau aku agak mual ya. Ini bagus banget teman-teman. Memang kamu harus kayak ngasih kesempatan buat cinta baru datang. Yang apalagi yang udah di toxic relationship, kasih kesempatan diri kamu untuk merasakan cinta yang baru. Karena percaya sama aku, nggak dia doang yang mencintai kamu. Di sini banyak banget yang takut, kayaknya kalau ada orang baru nggak bakalan bisa mencintai gue kayak si orang yang sekarang gitu. Atau enggak, kalau yang udah dikecewain berkali-kali, kayaknya kamu juga nggak mau mencoba atau apa ya, mengambil resiko kalau misalkan suka sama orang yang salah lagi. Karena gue selalu dihianatin, Kak Roro, kayaknya gue nggak sanggup deh kalau dihianatin lagi segala macem. Berdoa, afirmasikan, tadi aku bilang di sini be clear dan fokus sama apa yang kamu mau, what you really want ya. Mudah-mudahan memang ini rezeki kamu, artinya kedepannya soon to be kamu bakalan dapat orang yang kamu suka. Praktis, disuruh kayak lebih banyakin mengendalikan diri, latihan untuk lebih confidence atau lebih percaya diri, lebih percaya sama semesta. Praktis itu dalam arti memang kamu melatih diri kamu untuk keluar dari toxic relationship, untuk berani mengambil resiko untuk menikmati cinta yang baru. Practice. With daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. Ini akhir-akhir ini suka keluar, padahal aku sekarang bukan pakai jumping card, aku bener-bener pakai intuisi aku, berarti memang ini yang mau keluar ya. Selanjutnya ada children. Your connection with children is part of your life purpose. Jadi intinya kayak ini ngomongin tentang memang bener-bener tentang anak kecil, tapi banyak banget yang ngomongin bukan anak kecil. Karena aku ngeliatnya di sini entah kenapa lebih kayak ngeliatin sih
lambangnya ini seperti si kupu-kupu. Jadi memang ngomongin tentang inner child juga yang akhirnya keluar dan bisa bertransformasi. Jadi I mean like di sini banyak banget yang udah terkungkung, udah kayak punya trauma masa kecil, atau enggak masa kecil dalam arti yang kemarin-kemarin juga bisa. Tapi ada juga yang memang udah jadi broken home, broken heart segala macam, nggak mau seperti orang tua gue, nggak mau seperti orang-orang sekitar gue yang kayaknya putus cerai mulu, nggak mau juga kayak apa ya, nggak mau juga kayak masa lalu gue yang kayaknya tuh gue dibikin kayak anak kecil gitu, bisa disuruh-suruh dan kayak bisa diperintah bla bla bla. Pokoknya ada inner child kamu yang kayaknya tuh bikin kamu tuh ngerasa, wah gue nggak mau mencintai dan cintai lagi. Banyak banget skenario nya, tapi intinya adalah tentang anak. Banyak juga yang ngerasa kayak gue udah punya anak sekarang, jadinya kayak gue nggak mau mencintai dicintai lagi, gue mau fokus ke anak gue. Pokoknya banyak banget beban di sini karena ada Three of Swords. Di sini aku ngeliatnya memang beban kalian gede banget, dan ini yang menghambat true love-nya kalian. Tapi ketika kalian sudah bisa memaafkan itu, merelakan itu, nggak ngerasa diri kalian adalah korban semesta, korban cinta, kalian udah kayak oh yaudah ini adalah hidup gue dan gue ya udah gitu loh. Kalau kamu udah menyadari itu, aku lihatnya sih memang setelah itu kamu bakalan bisa ini sih, dapetin apa yang kamu mau. Yang penting kamu praktis, artinya kamu melatih diri kamu untuk selalu bersyukur dengan keadaan kamu, mengikhlaskan memang keadaan kamu itu ya seperti ini gitu loh, beda sama orang-orang. Ya udah, ketika kamu sudah seperti itu, insya Allah memang Tuhan akan memberikan hadiah. Di sini ada receive, soalnya hadiah yaitu true love buat kamu. Di sini lihat deh, gila dapetnya langsung true love, gue langsung kaget. Aduh puji Tuhan, file nomor 1 energinya nggak terlalu berat. I'm so happy karena biasanya kadang-kadang tuh file nomor 1-nya aja tuh udah berat banget, gue sampai kayak aduh. Thanks God. Alright, ada yang jumping, aku akan ngambil jumping juga walaupun sekarang aku nggak pakai jumping. Ada sukses, oh my God, dan ada denial. Yes, gini loh, sebenarnya kamu tuh udah deket banget sama kesuksesan, tapi kamu mendinai kalau kamu tuh masih butuh true love. Di sini kamu tuh mendinai kalau kamu tuh deny itu maksudnya ini ya, apa namanya, bilang enggak padahal iya gitu loh. Jadi kayak menyangkal. Nah, kamu tuh menyangkal diri kamu kalau kamu tuh udah capek misalkan nih, kalau yang satu ya, yang relationshipnya toxic, kamu tuh mendinai kalau kamu tuh sebenarnya tuh udah nggak kuat di relationship ini. Kamu udah nggak kuat diperlakukan seenak-enaknya, diperlakukan seperti anak kecil, bisa diperintah. Ada yang KDRT juga, ada juga yang memang diselingkuhin dan menjadi selingkuhan doang. Kamu tuh udah nggak kuat di toxic relationship ini, tapi kamu mendinai karena kamu tuh nggak mau keluar dari kungkungan ini. Kamu ngerasa ini udah yang paling oke, kamu nggak berani untuk take a risk, nggak berani ngambil resiko, dan nggak berani kasih kesempatan untuk orang lain masuk ke kehidupan kamu. Kamu udah yaudahlah ini aja gitu loh, karena mungkin kamu udah punya anak sama dia apa segala macam gitu. Nah yang kedua, tentang yang kedua nih, ngomongin tentang yang jomblo, kamu tuh juga udah mendinai, nggak lah, udahlah Kak Roro, udah capek gue trial and error mulu di masalah percintaan, on dan off mulu percintaan gue, love story gue, udah gue begini aja deh, udah nggak apa-apa gitu. Padahal kamu tuh juga sebenarnya di satu sisi hati kamu tuh kamu pengen banget punya pasangan yang benar-benar pasangan true love yang kamu suka banget. Tapi karena kamu udah terbiasa kayak nggak pernah dapetin orang yang kamu suka dan segala macam, kamu ngerasa ya udahlah, mungkin emang takdirnya gue tuh hidup sendiri gitu loh. Kayak udah mulai ada rasa-rasa pesimis yang luar biasa. Nah, semesta bilang sebenarnya enggak, love story-nya kamu tuh enggak kayak gitu. Mungkin memang terlalu berliku, tapi percaya di sini ada kesuksesan yang luar biasa ketika kamu tuh udah praktis melatih diri kamu untuk menjadi optimis, melatih diri kamu untuk percaya sama universe dan percaya sama diri kamu sendiri. Kamu udah mau ngambil resiko, take a chance on love, dan kamu udah nggak mau mendinai diri kamu sendiri. Kamu udah mengikhlaskan apa yang terjadi. Insya Allah memang kamu ada kesuksesan yang luar biasa di percintaan. Ini bukan aku manipulasi, memang ini, makanya aku bilang ini bagus banget file nomor 1. Sebenarnya kayak tinggal kamunya sendiri yang mau atau enggak dapetin cinta yang baru. Sebenarnya sih itu aja sih, udah ada, dan aku nggak tahu memang kayaknya udah di dalam satu path yang sama atau di daerah yang sama, atau memang true love-nya kamu juga kayaknya lagi berafirmasi tentang kamu. Kenapa? Karena di sini ada the world. The world itu kayak memang udah satu gambaran banget. Dia pun juga lagi berafirmasi, dan dia pun juga lagi mencoba banget, aduh mana ya true love gue. Jadi kayak udah saling mencari nih koneksinya. Jadi sebenarnya kalau kamu mau bener-bener berusaha banget sedikit lagi, bener-bener kayak ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama hati kamu maunya apa gitu loh, dan berafirmasi gila-gilaan. Kalau perlu puasa, kalau memang yang lagi kuat fisiknya, silakan puasa supaya memang lebih lebih banyak energi positif yang masuk, supaya intuisinya juga lebih kuat. Mudah-mudahan sih saling menemukannya cepat, dan ini kayaknya nggak lama lagi. Paling lama tuh awal tahun ini, tapi banyak banget yang di tahun ini juga ketemu true love. Kenapa? Karena udah the world, jadi udah kayak completionnya udah di tahun ini kamu dapetinnya gitu loh. Aku ngerasa seperti itu. Tapi inget, yang kalau yang ada di toxic relationship, yang yang selingkuh dan diselingkuhin dari sekarang, supaya memang
clear dulu energi negatif kamu, clear dulu karma-karma buruk kamu. Selanjutnya kita dapat apa tuh? Creative writing. Itu saran semesta. Terus apalagi aku mau pakai saran semesta yang lain dalam Yesus. Apalagi pile number 1. Aku punya deck yang banyak sekarang. Jadinya aku bisa ini. Ada energy work dan ada family. Oke, energy work. Life can be electrifying because its very essence is energy. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatment. Oke, jadi intinya adalah kayak kamu working seperti practice and practice. Jadi kayak maksudnya berusaha udah pasti, terus polish your skills, polish your talent. Jangan pernah jangan pernah energi kamu berubah dari yang optimis jadi lebih pesimis. Percaya, apalagi yang jomblo-jomblo ini nih, aku ngeliatnya banyak banget yang jomblo tahun 2020 ini yang udah ngerasa, ya elah udah makin 2020 makin pesimis kak, gimana mau keluar, gimana juga mau mau deket sama orang lagi di karantina seperti ini, lagi WFH segala macam. Please, jangan pernah ngerasa kecil hati ya. Apapun kondisinya di dunia ini, pasti memang kamu itu lahir sebenarnya udah pakai pasangan. Makanya udah dibilang ada soul family atau soulmate. So, jangan pernah takut. Yang penting kamu udah usaha, kamu udah berdoa, cepat atau lambat kamu dapat. Dan mudah-mudahan memang kayak tahun ini pun kamu dapat, walaupun kayaknya orang bilang impossible. Karena ya ini dia 2020 penuh dengan ketidakadilan menurut si jomblo ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kopi darat juga sama gebetan. Tapi percaya kalau misalkan kamu tetap optimis, mudah-mudahan ada rezeki buat kamu ya. Selanjutnya ada creative writing. Make time to write down your thought in a journal or pen or an article or book. Ini artinya juga chattingan, ini juga ngomongin tentang keinginan. Creative writing ngomongin tentang kreatif mindset, kreatif idea. Jadi creative writing itu ngobrolin tentang kayak kamu juga banyakin chatting, banyakin ngobrol sama orang, terus banyakin juga berpikir kreatif, kira-kira apa yang harus kamu lakukan, usaha apa yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan true love. Intinya adalah kamu harus kreatif, usaha, practice your skills, harus lebih mindsetnya sih yang diubah sih. Aku ngeliatnya di sini kata-katanya mindset, karena juga creative writing ngomongin tentang kreatif itu ngomongin tentang mindset. Kamu harus kayak thinking out of the box dan jangan kayak ngerasa ya udahlah emang begini hidup gue, udahlah emang gue begini gini. Ya elah, mau sampai kapan beb lo kayak gini? Kalau orang yang kayak gini terus ya kekungkung di hidupnya terus, ini bukan masalah cinta, lo juga nggak bakalan jadi orang yang tajir banget atau orang yang sukses banget dalam hal apapun. Kenapa? Karena udah cepet untuk ngerasa kalah ya. Nggak bisa, ini orang kayak gini nggak kompetitif, nggak boleh juga gitu loh. Bukan masalah cinta doang. Dan selanjutnya ada family. This situation is rooted in an emotional experience with a family member which we can help you to understand and healing. Yes, be open to the gift within the situation and allow yourself to feel peace. Yes baby, be open to the gift, receive the gift. Tuh lihat dong, kamu bakalan dapat family sayang. Kamu bakalan family issue kamu, broken heartnya kamu, broken home-nya kamu, hal-hal yang bikin kamu gak mau punya anak, gak mau punya istri, gak punya suami, gak mau punya keluarga, ini akan terselesaikan. Mudah-mudahan hati kamu dilembutkan dan hati true love-nya kamu dilembutkan supaya saling bertemu, saling berafirmasi untuk punya family lagi, dan mudah-mudahan itu bisa kamu dapetin. Aku ngeliatnya di sini banyak banget hati yang dilunakkan, akhirnya banyak banget akar pahit yang akhirnya terselesaikan, tercabut dari hati kalian masing-masing. Dan aku ngeliatnya di sini banyak banget yang akhirnya nemuin orang yang yuk kita membangun family yuk gitu. Amin. Oke, selanjutnya aku akan pakai kartu baru aku. Lihat deh secantik apa kartunya, lihat. Oh my god, tuh. Aku akan pakai ini. Seru banget kan? Aku akan pakai ini untuk melihat apalagi perjalanan cinta kamu. Mungkin saran, mungkin perjalanan yang harus kamu lalui dulu atau kayak gimana. Biarkan kartu ini dan intuisi aku yang jalan ya. Dan Yesus file number 1. Apalagi nih? Apalagi untuk teman-teman file number 1, dikaliku perjalanan cintanya sampai dapat true love. Dan Yesus, jangan di skip ya teman-teman, walaupun mungkin bete sedikit. Ini penting banget. Oke, kita lihat di sini.
ada find your tribe, dan ada elevate your energy. Yes, elevate your energy juga, naikin energinya kamu, naikin semangatnya kamu, naikin antusiasmenya kamu untuk mencari cinta ini dulu ya. Yang pertama tadi aku bilang ada energy work, ada practice and practice, ya kan. Aku ngeliatnya memang di sini kayak kamu harus bener-bener ngerasa victory, ngerasa happy dulu, ngerasa memang kamu tuh bisa dapetin apa yang kamu mau ya. Ketika kamu memang ngerasa gue bisa dapetin apa yang gue mau, dan kamu kayak antusiasme banget, kamu punya energi juga di sini, elevate your energy. Di sini energy working, nggak putus semangat. Mudah-mudahan memang kamu dapetin apa yang kamu mau. Lihat ya di sini, silakan di pause kalau memang kamu mau baca. Intinya adalah your thoughts are vibration that attracts positive or negative energy. Notice your current emotional state. Clear any negativity thoughts, conversation, movement, breath, work, prayer, meditation, and so on. Then guide your thought back to love and abundant possibilities. When you elevate your energy, you attract abundance, health, and prosperity into your life. Jadi kalau kamu punya semangat yang tinggi, kalau kamu memang punya kebesaran hati, kamu pengen banget bersihin hati kamu, banyak banget yang namanya abundance atau blessing. Ada juga kebugaran lagi, ada yang mungkin sakit-sakitan, mental illness atau physical illness, itu mudah-mudahan lama-lama akan sehat lagi, dan prosperity, pokoknya hal-hal yang positif. Mudah-mudahan ini akan terjadi kalau kamu ya elevate your energy, nggak putus semangat gitu ya. Hati yang gembira adalah obat, dan aku yakin meyakini itu gitu loh. Dan selanjutnya ada find your tribe, ini ngomong tentang family juga. Jadi kayak kamu memang disuruh untuk mencari sukunya kamu, apa enggak mencari orang-orang yang memang satu vibration sama kamu. Ini adalah pencaharian world. Jadi kayak kamu disuruh mencari memang orang-orang yang satu visi dan misi, satu receh-recehnya seperti kamu, alay-alaynya seperti kamu, tapi elegan-elegannya juga seperti kamu. Jadi jangan pernah takut untuk mencari dunia yang baru, circle yang baru, relationship yang baru. Jangan pernah lelah untuk mencari orang-orang yang memang sejalan sama kamu. Kalau kamu ngerasa memang sekarang teman sehati kamu atau mantan kamu atau pasangan hidup kamu nggak sesuai dengan kamu, silahkan keluar dari situ baik-baik. Putuskan energi yang buruk-buruk ya. Intinya jangan pernah takut untuk keluar dari sini, karena kamu tuh bakalan dapat orang yang tepat banget. Ini bagus banget. Your spiritual tribe is out there tuh. Sebenarnya udah di luar sana, udah tinggal lo tarik aja ya. Praise each other and over the kindness, tough love we need it. There is strength in numbers. You are never alone tuh. Jangan pernah pesimis, karena sebenarnya kamu tuh bakalan dapetin orang yang benar-benar sama kayak kamu ya. Pasti ada orang yang sama banget sama kamu. Jangan pernah takut ya teman-teman. Selanjutnya ada patient, ada sunglasses, ada watching, ada looking, stalking, ada focusing out ya, perception. Kamu disuruh bikin perception yang baru, ubah kacamata kamu, jangan pakai kacamata kuda, karena semuanya juga bakalan baik-baik aja. Terus di sini juga watching, looking, mungkin ada yang udah mulai stalkingin kamu aja yang nggak sadar, karena kamu udah, yang tadi aku bilang, udah terlalu pesimis. Bisa jadi ada yang stalkingin kamu. Tapi kalau memang nggak ada yang stalkingin kamu, nggak ada secret admirer, ini percayalah, ketika kamu memang udah take a chance on love, kamu memberikan kesempatan diri kamu untuk mencintai dan cinta lagi, mudah-mudahan kedepannya nggak lama lagi ada yang benar-benar ngeliat kamu seperti bidadari atau seperti king gitu loh ya. Intinya adalah orang-orang yang bisa bikin kamu happy banget dan mencintai kamu segitunya banget gitu loh. Lebay mungkin gitu ya. Dan ada passion, jangan lupa untuk passion juga, jangan lupa untuk memberikan hati kamu antusiasme untuk mencintai dan cinta lagi. Dan mudah-mudahan memang kedepannya ada instant chemistry, ada like each other equally, dan ada having fun. Mudah-mudahan akhirnya kamu nemuin orang yang tadi aku bilang, seperti kamu nemuin soul family kamu ya. Find your tribe yang benar-benar bisa bikin happy, se-happy itu, yang kamu nggak perlu sok-sok cool, nggak usah sok-sok jaim, kamu nggak usah sok-sok cantik atau ganteng, tapi dia udah nerima kamu apa adanya. Benar-benar kamu ngomong A, dia tuh kayak udah ngerti lo mau ngomong apa gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu, amin ya. And then selanjutnya ada abundance dan ada weight. Yes, jangan pernah putus asa. Weight juga ngomongin tentang kayak, hey, tunggu gitu loh. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk kayak berkecil hati, jangan tergesa-gesa juga untuk kapan sih dapetnya gitu. Tunggu aja, karena setelah nggak lama lagi memang banyak banget abundance atau kesuksesan yang tadi aku bilang. Ini bagus banget, emang file nomor 1, congratulations, ada abundance, ada sukses tentang love yang akan dapat di kamu ya. Perjalanan cinta kamu bakalan bagus banget. Aku ngata seperti itu. Selanjutnya aku nggak akan banyak-banyak ngambil ini, karena ini udah full of story. Dan itu file number 1 akan seperti apa di charm ini. Dan itu file number 1 banyak banget. Alright,
Oke, hati-hati di sini ada yang toxic relationship. Tuh. Ih, susah banget. Tuh. Ada yang udah punya di sini intinya adalah kalau masalah kayak si tengkorak ini banyak banget yang pirate atau enggak memang banyak banget toxic relationship, tapi banyak juga yang memang sudah kayak toxic banget hidupnya. I mean like mungkin kamu udah kayak pesimis, pokoknya sesuatu yang toxic atau sesuatu yang beracun yang mematikan buat kamu. Lifestyle-nya udah toxic, kamu juga udah kayak udahlah hidup gue udah gini-gini aja, jadi udah nggak ada passion, udah nggak ada chemistry di hidup kamu. Jangan seperti itu ya. Karena di sini aku ngeliatnya di sini ini banyak banget lambang percintaan sih. Aduh, I'm so happy kalau kamu lihat kayak gini. Lihat nih. Nih, ini percintaan dulu ya, yang ngomongin tentang percintaan nih ya. Nih. Tuh, ada ada hati yang masih kekunci. Ini sulit banget memang untuk dibuka. Jadi kalau bisa buka hati ini. Ini juga ada Cupid's arrow di sini ngomongin tentang kayak panah cinta. Di sini juga ada yang akhirnya ada pita, yaitu ada yang punya relationship lagi. Jadi kayak akhirnya terikat gitu soul connection kalian sama sama soul family atau soulmate kalian. Di sini juga ada kata cinta. Di sini ada menara Eiffel yang menunjukkan memang holiday, ada yang honeymoon, dan ngomongin tentang kota cinta, artinya kota yang paling romantis. I mean like kalau dari sini, dari 4 ini dikasih tauin adalah kamu akan segera dapet orang yang bisa bikin kamu tuh kebuka hatinya kamu, yang bikin kamu ngerasa kayak oh my god, akhirnya gue punya jalinan cinta seperti pita. Jadi kayak kamu ngerasa nggak sendirian, kayak soul connection kalian tuh akhirnya tuh terikat dan punya simpul sama soul connectionnya orang lain gitu loh. Jadi kamu ngerasa nggak sendirian. Mudah-mudahan ini yang bikin kamu tuh ngerasa happy, ngerasa disayang, dan kayak mungkin kamu nggak usah ke Paris, tapi kayaknya diajakin ke coffee shop aja kayaknya udah kayak Paris, udah kayak kota paling romantis. I mean like kamu falling in love banget gitu loh. I'm in love banget gitu kata-katanya gitu ya. I'm so happy, mudah-mudahan seperti itu benar. Tapi di sini disuruh apa? Supaya dapetin ini, kamu disuruh untuk nih. Tunggu dulu ya, gue atur dulu nih. Disuruh untuk apa? Disuruh untuk mengepakkan sayap lagi. Di sini juga ada owl yang menunjukkan kebijaksanaan. Disuruh untuk mengubah perspektif hidup kamu. Owl adalah atau burung hantu adalah lambang kebijaksanaan, lambang kacamata juga, karena owl biasanya pakai kacamata, yang berarti adalah kamu tadi dapat kacamata juga kan? Nih, sunglasses, yang artinya adalah kamu disuruh merubah perspektif kamu tentang cinta. Jangan pernah ngerasa kayak kamu disakitin, kamu diselingkuhin atau enggak selingkuh-selingkuhan itu adalah kisah cinta yang baik. Jangan seperti itu. Lepaskan segala sesuatu yang toksik, lepaskan segala masa lalu yang toksik, apapun itu dan siapapun itu. Raih masa depan kamu, jangan pernah mau jadi korban dan jangan pernah nganggap diri kamu korban. Kamu harus happy lagi baby. Kamu harus senyum kembali supaya memang energi kamu bagus dan ditangkap sama energi orang lain ya. Jadi kamu happy dulu dari dalam. It's time to for healing yourself dulu, baru nanti kamu dapetin orang juga yang memang benar-benar sudah healing juga. Jadi emang right person in the right time gitu ya. Dan selanjutnya jangan lupa untuk selalu happy juga. Jadi kayak dolphin aku selalu bilang memang melambangkan melambangkan binatang yang sangat bersahabat, friendly banget. Ngomong tentang imigrasi juga, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kamu. Kamu harus raih masa depan kamu, horizon yang baru, path yang baru. Mudah-mudahan memang kamu bakalan dapet orang yang tepat gitu loh. Karena kalau situ juga gimana lo mau dapetin orang yang tepat gitu kan. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman kamu ya. Dan di sini juga disuruh ngomongin seruan seperti Page of Wands dari awal nih. Jangan lupa sorry ya, sorry banget kalau nih, jangan lupa untuk kayak Page of Wands yang kayak selalu kayak mendengarkan seruan semesta ya. Jadi di sini ngomongin sign, dan di sini juga ngomongin ini seperti toa juga, kayak ada kabar gembira. Insya Allah memang ada kabar gembira yang akan datang sama kamu. Tapi juga ini juga toa juga ngomongin tentang kayak kamu harus berseru, gue udah ready buat pacaran. Jadi kayak kamu tuh semangat, ada kayak rasa semangat, ada rasa kayak yuk mulai lagi gitu loh. Aku rasa sih seperti itu. I don't know why, tapi di otak aku seperti itu, dan aku yakin ini adalah pesan semesta. Intinya seperti itu. Dan kalau untuk inisial, aku nggak pernah terlalu iniin banget ya, ada E atau R. Mungkin ini adalah energinya kamu, namanya kamu, atau segala macam. Silakan dilihat, atau nama mantan kamu yang harus kamu lupain mungkin, atau nama gebetan kamu, who knows. I don't know. Kalau misalkan masalah huruf, aku memang sejujurnya memang aku nggak terlalu into ke situ. Jadi ini hanya untuk main-mainan, kayak paling aja resonate, karena banyak juga yang bilang resonate juga. Jadi ya udah gitu ya. Tapi intinya adalah yang tadi aku bilang, pesan semesta, jangan lupa untuk keluar dari horizon, jangan lupa untuk tetap tersenyum, dan
positive thinking. Ini ngomongin tentang positive thinking, positive lifestyle, happy ya. Bukan berarti harus selalu happy. Aku pun juga kadang-kadang nangis, tapi nggak boleh terlalu segitunya banget ya. Oke teman-teman, file nomor 1 menurut aku cukup. It's a love story yang memang aku pengen banget dapetin ini. Mudah-mudahan aku juga tahun ini seperti kalian bisa memanifestasikan apa yang aku mau di masalah cinta. Oke, file nomor 1, tunggu kelanjutannya part 2 tentang setelah dapetin true love apa yang akan terjadi di di besok lah. Insya Allah aku akan bikinnya besok. Oke teman-teman, silakan nonton video-videoku yang lain juga kalau memang masih penasaran sama beberapa hal ya. Mudah-mudahan itu bisa bikin kalian ngerti tentang hidup ini lebih baik ya. Oke, file nomor 1, jangan lupa aku di love, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Banyak banget pasti suka sama prediksi-prediksi seperti ini, fun reading, tapi insya Allah juga bisa membantu kalian juga menemukan solusi. Kita berbagi berkat bersama, kita berbagi cerita inspiratif bersama. Silakan ngobrol sama aku di komen juga, dan jangan lupa juga aku di subscribe supaya bisa ketemu sama Roro di readingan-readingan yang lain. Oke, file nomor 1, thank you so much untuk antusiasmenya. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lambang energy work. Kita lagi ngobrolin kisah cinta kamu, lika-liku perjalanan kisah cinta kamu sampai mendapatkan true love. Dan ini nanti akan ada kelanjutannya di hari esok. Gimana caranya untuk bukan gimana caranya sih, salah kayak perjalanan cinta kamu setelah menemukan true love dan gimana cara nge-maintainnya. Sorry kalau aku rada mual, ini akhir-akhir ini memang gampang banget mual. Ya aku yang salah sih. Susah makan tepat waktu. Oke, file nomor 2, here we go. Kita akan mulai. Prediksinya jangan lupa ditonton video-videoku, mulai nggak konsen nih gue kalau udah kemalaman, sorry. Jangan lupa ditonton 1-3 menit di awal, karena banyak banget info-info tentang personal reading, ngomongin tentang intuisi, gimana cara supaya kamu lebih intuitif, dan ini untuk kemana sih gitu loh pembicaraannya. Silahkan ditonton di file nomor 1. Di file nomor 1 ada, di awal juga ada. Oh my god, I'm so skip, sorry teman-teman. Ini udah jam berapa malam soalnya. Oke, file number 2, Dr. Yesus. Coba mulai konsentrasi teman-teman dan mulai berdoa, Dr. Yesus. Apapun agama kalian ya, jangan di skip teman-teman. Aku butuh energi kalian, Dr. Yesus. Oke, perjalanan cinta kalian sampai menemukan your true love, Dr. Yesus. Eight of Cups. Ada the Knight of Pentacles, and ada the Lovers, King of Swords, Ten of, panjang nih, King of Pentacles, selanjutnya Ace of Pentacles dengan bottom of the deck, the Devil. Alright, wow. Ini beda banget sama nomor 1. Nomor 1 tadi sangat indah, sangat cepat untuk dapetinnya, but it's okay. Semua perjalanan cinta orang beda-beda. Di sini ada Eight of Cups, galau setengah mati galaunya. Ada yang memang gak bisa mengikhlaskan masa lalu, ada juga yang gak bisa mengikhlaskan kalau kenapa kehidupan gue seperti ini. I mean like kamu suka nge-compare hidup kalian dengan hidup orang lain. Di sini banyak juga yang memang perjalanan cintanya stuck karena memang kalian harus bekerja atau studi dulu. Aku ngeliat di sini memang kayak pentacles-nya kalian ini banget ya. Berperan penting banget ya. Jadi kayak kalian mengumpulkan abundance, ngomongin tentang kayak harus menjadi orang sukses dulu. Mungkin ada yang di sini kuliah atau pengen punya kerjaan yang bagus dulu. Makanya hari-hari kamu kerja, kuliah, gimana caranya untuk dapetin mendapatkan kayak bukan harta karun ya, tapi kayak sebongkah emas berlian sampai gila-gilaan, punya helper yang banyak, alias pembantu yang banyak, punya anak buah, bisnisnya oke dulu, baru kamu pengen punya si pacar ya. Aku ngeliatnya seperti itu, dan aku ngeliatnya memang di sini kayak bukan sering dibegoin, I mean like kamu selalu ketemu sama orang yang memang udah gak tepat buat kamu, misalkan kayak beda agama, atau enggak kamu ngerasa kayak orang ini juga udah punya pasangan, atau kamu juga ngerasa cinta sama beberapa orang tapi nggak fokus semuanya. Aku ngeliat di sini ada beberapa option, karena di sini dapetnya the Lovers. Kamu selalu suka sama orang dengan waktu yang tidak tepat, entah karena memang kamunya suka sama dia suka sama kamu, tapi kamu kurang waktu buat dia, jadinya dia ngerasa kayak oh my god ini nggak tepat banget sih punya pacar. Si pile nomor 2 ada yang memang
udah punya pasangan dianya, tapi kamu suka mungkin karena dia teman kantor kamu, something like that. I don't know, banyak banget di sini vision di otak aku. Tapi intinya adalah the lovers menunjukkan memang kamu nggak bisa fokus ke orang yang itu, dan orang itu pun nggak bisa fokus mencintai kamu. That's why kamu ngerasa ya udahlah, kerja lagi aja karena sama dia tuh nggak ada habisnya. Di sini ada King of Swords, padahal komunikasi kamu bagus. Aku ngeliatnya juga di sini kamu orang yang pinter, kamu orang yang sangat menyenangkan. Cuma yang tadi aku bilang, beban hidup kamu banyak. Kamu tuh punya banyak beban yang kamu harus tanggung, dan ini ngerasa yang kamu rasa kayak gue emang nggak bisa fokus di dalam cinta banget gitu loh. Dan kamu akhirnya ujung-ujungnya ngerasa apa, pesimis luar biasa. Kamu ngerasa kalah. Di sini ada Five of Cups. Intinya adalah kamu udah berapa kali mencoba untuk mencintai dan dicintai, beberapa kali gagal, dan beberapa kali gagalnya itu yang gila-gilaan. Ya tadi aku bilang di atasnya the lover, soalnya kayak di sini ada third party relationship juga, karena Three of Cups juga sometimes menunjukkan third party relationship. Kamu capek dengan keadaan lovership yang gila-gilaan seperti ini, dan kamu ngerasa udahlah, kalaupun masih punya kesempatan, mendingan kesempatan hidup gue ini memang untuk kerja, dan kerja untuk kerja. Nah ini yang bikin kamu ngerasa ya udah. Ini yang bikin kamu makin gak bisa nemuin pasangan kamu. Kenapa? Karena kamu udah negatif. Di sini bottom of the deck di devil. Kamu udah ngerasa kayak apa ya? Ya seperti kesetanan, kayak negative thinking, terus punya lifestyle juga yang nggak bagus. Lifestyle nggak bagus sebenarnya sih bukan hal-hal kayak narkoba terus atau rokok terus, nggak seperti itu doang. Tapi lifestyle yang nggak bagus misalkan workaholic berlebihan. Workaholic udah berlebihan, tapi maksudnya workaholic nggak kenal waktu, jadi nggak punya waktu untuk mencintai dan dicintai. Mungkin kamu beberapa kali pacaran juga akhirnya putus gara-gara mungkin si doi atau kamu yang nggak punya waktu untuk bersama, untuk quality time. Di sini juga the devil ngomongin tentang kayak negative thinking, dan ngomongin tentang kayak mindset yang nggak bagus. Pokoknya intinya dalam tanda kutip kesetanan. Setan itu melambangkan memang addiction yang tidak bagus, ngomongin tentang lifestyle yang nggak bagus, ngomongin tentang sakit hati yang bikin kamu tuh nggak bisa punya pikiran yang positif, nggak pernah punya hoki. Karena kenapa? Ya hati kamu banyakkan setan. Gimana kamu mau dapetin hoki dan berkat dari Tuhan kalau hati kamu tuh istilahnya tuh isinya setan? Nah ini yang menunjukkan memang kamu harus banget keluar dari hal-hal yang negatif, sifat yang negatif yang suka nge-compare diri kamu sama orang lain, membandingkan diri kamu sama mantan-mantan kamu. Kok mantan gue brengsek tapi dia udah punya pacar, bla bla bla. Itu harus disingkirkan. Terlalu workaholic harus disingkirkan. Suka sama orang yang salah, udah tahu dia punya pasangan atau enggak udah tahu dia beda agama. Maksudnya aku nggak bilang beda agama itu salah, tapi kalau kamu ngerasa tipe keluarga kamu atau tipenya kamu itu nggak pernah mau berhubungan beda agama, ya udah nggak usah, daripada nanti ujung-ujungnya udah 2 tahun 3 tahun pacaran ujungnya putus. Aku nggak bilang beda agama itu salah, karena pun aku juga bukan hakim, aku nggak mau menghakimi orang. Tapi ketika kamu tahu memang posisinya kamu tipe yang tidak bisa nih beda agama, ya udah nggak usah gitu loh, jangan main api. Intinya adalah kamu jangan mau dipermainkan oleh the devil side di dalam hidup kamu, ya. Ada juga yang kayak ngerasa beban hidupnya banyak banget. Hey baby, semua orang pasti punya beban, tapi gimana caranya kita aja menganggap beban ini adalah tanggung jawab kita. Kamu ngerasa tuh tanggung jawab ini tuh emang ini beban gitu loh, makanya kamu merasa terbebani dan kamu nggak punya energi lagi untuk merasa happy, merasa grateful, berbahagia. Dan ini yang bikin diri kamu melemah di soul connection, dan kamu nggak bisa menemukan true love, ya. Karena aku ngeliatnya di sini kamu bakalan nemuin orang yang baik di hidup kamu sehari-hari. Misalkan kalau kamu kerja di lingkungan kerja kamu, mungkin teman-temannya kamu atau nggak partner kamu atau teman sekantor kamu, atau memang kayak teman sekampus kamu. Pokoknya pas kamu beraktivitas, aku lihatnya di sini tipe-tipe yang kamu akan dapetin adalah orang-orang sekitar kamu, entah stranger atau memang teman kamu. I mean like ini adalah orang-orang yang memang ada di kerjaan kamu, di lingkupan kamu beraktivitas tiap hari. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu susah untuk ditemukan. Kenapa kelihatannya susah? Karena kamu tuh selalu memblok diri kamu dengan hal-hal galau, berlebihan, hidup lifestyle terbebani yang berlebihan, drama queen dan drama king. Di sini banyak banget ngerasa hidupnya hancur banget, negative thinking yang berlebihan, addiction yang berlebihan, kayak ngerasa hidup lo udah paling hancur dibandingin orang lain. Nah ini yang bikin memang makin lama makin hancur, ya. Jangan kamu kira galau berlebihan itu bisa bikin kamu kayak, oh ya udah gue dikasihani orang, dikasihani semesta. No, ada masanya memang kita harus bergumul dalam doa dan sedih, mengeluarkan air mata. Itu memang ada saatnya, karena kita nggak boleh optimis terus-terusan. Itu nggak bagus juga. Over optimis pun nggak bagus, nanti jadi kepedean. Tapi nggak boleh keterusan, karena di sini 8 of Cups di bawahnya tanpa aku sadarin di sini ada 10 of Wands yang menunjukkan udah galau, ngerasa hidupnya hancur, terbebani ini itu. Ini yang bikin kamu tuh susah mendapatkan apa yang kamu mau.
karena kamu nggak bisa memanifestasi apa yang kamu mau. Energi kamu busuk istilahnya, sorry banget tapi kata-katanya memang itu, energi kamu busuk dan ini harus kamu kamu ganti. Nggak ada orang yang bisa hidup uang doang. Nggak ada orang yang bisa hidup bener-bener cuma gara-gara kamu happy, populer, dan segala macam. Nggak ada juga orang yang bisa hidup cuma gara-gara kamu nge-compare hidup kamu dengan orang lain, sedih terus tiba-tiba jadi senang dapat jodoh dari langit. No, nggak ada yang bisa kayak gitu. Kamu harus berkomunikasi dengan orang-orang yang baru, dengan orang-orang yang lama, dengan semua orang kamu baik-baikin. Maksudnya baik-baikin bukan kayak kamu ngambil perhatian atau enggak cari perhatian, caper, no. Tapi I mean like kamu nggak bisa terus-terusan seperti orang yang harus dikasihani gitu, ngerti gimana cara ngomongnya? Kamu memang harus berjuang dan kamu harus optimis. King of Swords ngomongin tentang orang yang kayak punya kendali di dalam hidupnya, di dalam mindsetnya, dan di dalam komunikasinya. Jadi kayak kamu harus mengendalikan otak kamu supaya nggak overthinking. Kamu harus mengendalikan komunikasi kamu juga sama orang-orang sekitar kamu. Jangan terlalu judes, jangan terlalu juga menyebalkan, karena King of Swords kadang-kadang ngomongin tentang orang yang kalau ngobrol sama orang tuh ngerasa paling benar. Nah, mungkin perbaiki sikap kamu intinya, supaya mungkin orang lain bisa suka sama kamu, atau enggak tahu kalau kamu jomblo gitu, mungkin jadi dideketin sama orang, ya kan, karena kamu baik, jadi mungkin banyak orang yang mau membantu kamu gitu loh. Ada All Tied Up Again dan Angel of Strength. Aku yakin ini nggak kebetulan, ini di pile nomor 1 juga ada. Intinya adalah kamu harus melepaskan ikatan setan ini, ikatan masa lalu kamu ini, ikatan toksik kamu ini. Jangan pernah menganggap memang diri kamu nggak punya pasangan. Jangan pernah menganggap diri kamu terlalu sial. Jangan menganggap diri kamu itu memang emang gue dikasih sial sama Tuhan. No, Tuhan nggak akan pernah ngasih kita kesialan. Sial itu adalah sebenarnya tipe kita ngomong, oh ya hidup gue sial banget, padahal setiap cobaan dalam hidup kita adalah proses gitu loh, supaya kita nggak bisa masuk ke lubang yang sama gitu loh. Jadi jangan pernah kayak menganggap itu berlebihan. Sedih nggak apa-apa, namanya juga manusia punya perasaan, tapi jangan berlebihan. Karena sebenarnya kamu di sini cuma disuruh sama semesta untuk percaya, untuk kuat, untuk pede lagi, untuk percaya sama semesta dan percaya sama diri sendiri, untuk menaklukkan love story-nya kamu, untuk menaklukkan cewek atau cowok di luar sana. Kamu punya kekuatan sebenarnya, tapi nggak kelihatan, karena selama ini selalu terbebani sama hidup kamu sendiri, sama mindset kamu sendiri. Jadi ayo keluar dari cangkang kamu dan jadilah lion yang bisa menaklukkan dunia percintaan. Oke? Selanjutnya kita lihat lagi apa yang harus kamu lakukan dan gimana perjalanan cinta kamu ke depannya sampai menemukan cinta sejati, ya. Oke, pile nomor 2 dalam penuh khusus dalam confusion dan completion. Yes. Tuh, kamu tuh ngerasa terbebani banget. Mungkin di sini ada yang ngerasa kayak tulang punggung buat keluarga juga, karena mungkin orang tuanya udah meninggal dan kamu ngerasa kayak gimana keadaan gue, gimana adik-adik gue, gimana abang dan kakak gue kalau misalkan gue cinta-cintaan mulu bla bla bla. Ada yang memang ditinggalin sama pasangannya, ada yang memang ngerasa hidupnya udah mau mati, dalam arti kayak kisah cintanya selalu mati. Yang tadi aku bilang lovershipnya tuh kayak ada di hubungan yang salah mulu, suka sama orang yang salah mulu, dan kamu dipaksa semesta untuk menguburkan rasa cinta kamu sama orang yang salah ini. Kamu ngerasa capek, kamu ngerasa kayak selalu berkabut lovership kamu, kayak nggak pernah dapet orang yang tepat, nggak pernah dapetin kisah cinta yang tepat. Di sini selalu confused, selalu berkabut, ada di gray area melulu, ya. Mungkin ini yang bikin kamu tuh capek, dan ini adalah perjalanan cinta kamu yang selama ini kamu dapetin, ya. Tapi saran dari aku, memang ada orang yang seperti itu. Mungkin aku pun juga sometimes confused dalam hidup gue, kenapa gue nggak dapetin orang yang tepat, tapi bukan berarti gue nggak akan pernah dapetin. Jadi kayak ayo optimis, sambut masa depan kamu yang baru. Karena aku ngeliatnya ini bagusnya pile nomor 2, satu-satunya hal yang bagus adalah kamu bakalan dapetin orang sebenarnya tanpa kamu sadarin, karena di sini orangnya tuh bener-bener satu aktivitas sama kamu. Sebenarnya ini bakalan kamu deket sama orang yang nggak jauh-jauh banget gitu, aku nggak, tapi ini kayaknya bukan mantan. I mean kalaupun temen, walaupun kamu udah kenal, tapi ini belum pernah berhubungan sama kamu sama sekali. Aku ngeliatnya kayak gitu. Ada prosperity lies ahead. Aku ngeliatnya kayak kamu bakalan dapetin cinta kamu ketika memang kamu udah jadi King of Pentacles sih. Memang kamu udah bagus banget di masalah karir, atau enggak kamu udah lulus kuliah. Pokoknya ada kestabilan. Karena aku ngeliatnya memang di sini kamu tipe yang mungkin jadi tulang punggung, atau enggak mungkin kamu juga punya banyak beban, maybe seperti itu, ya. Jadi memang kamu disuruh semesta harus sabar, karena memang kamu punya banyak beban yang harus kamu tanggung. Dan ya kalau kamu punya pacar sekarang atau punya true love sekarang, kamu harus nge-maintain pacar kamu, harus quality time, dan kayak mungkin dating sama mereka terus pakai duit dan pakai waktu juga kan. Nah mungkin semesta bilang nggak bisa sekarang gitu loh, karena lu punya tanggungan yang lain. So jangan disedihin.
beban ini memang beban, tapi jangan disedihin, karena memang tadi aku bilang ketika kita udah happy, ketika kita memang menjalani segala sesuatunya itu ngerasa memang itu adalah jalan hidup gue, bukan kayak terbebani, kenapa gue begini, kenapa gue begitu. Kalau kita tetap syukuri itu segala macam, aku ngeliatnya kayak buset, lu nggak percaya dia tuh orang suka sama lo gitu loh, karena kamu udah nggak tipe yang mencari lagi, tapi tuh orang yang memang ngeliatin kamu dan kayak wow, keren nih orang, cakep nih orang gitu. Dan mungkin orang ngerasa kayak gila ya, ini masih muda tapi keras banget berusahanya bla bla bla. Nah, ini yang bikin orang kayak kagum sama kamu, dan tanpa kamu sadari nih orang suka banget sama kamu. Selanjutnya ada energy is gaining momentum. Yes, kamu harus kayak naikin energi kamu juga. Dan ketika energi kamu udah naik dan kamu udah jadi seperti lion, kayak optimismenya tinggi banget, aku ngata kayak kamu dapat momen dimana orang-orang tuh ngeliatin kamu, wow, aku nggak bohong, kayak kata-katanya wow gitu loh. Jadi kayak tergantung energi kamu di sini. Mungkin aku ngata kayak selama ini mungkin kamu nggak dilihat menarik ya, karena mungkin kamu ogah-ogahan, terus kalau ngobrol juga ogah-ogahan gitu, kayak orang ngeliatin kamu juga kayak iyalah siapa yang suka sama orang kayak gitu gitu loh ya kan. Jadi aku ngata kayak kamu harus ngubah energi kamu sih, the devil side-nya kamu harus dikurangin supaya angel side-nya kamu juga lebih banyak ya. Oke, teman-teman, coba kita lihat lagi yang lain apa. Dr. Yesus, file number 2. Perjalanan cinta kamu akan seperti apa? Ini ada the jumping card. Aku akan ngambil the jumping card aja sama receive lagi. Ini yang aku ngambil ngambil dari ini. Kalau jumping cardnya dapat growth dan apa ini? Miracles. Oke. Kalau kamu percaya ada miracles, kalau kamu percaya memang ada mukjizat, kamu juga enggak, yang tadi aku bilang, percaya sama diri kamu, percaya sama semesta, percaya sama God's planning. Mudah-mudahan memang kamu bakalan receive atau menerima ya. Receive itu menerima, receive a gift atau menerima kado, menerima reward dari Tuhan soon. Karena di sini kayak a gift is coming to you soon, secepatnya, mudah-mudahan gitu loh. Tapi ingat, di sini juga banyak banget yang memang harus bertumbuh dulu, bertumbuh secara keimanan, bertumbuh secara kestabilan diri, bertumbuh secara keuangan juga. Di sini aku ngelihatnya I don't know why, memang karena ngomongin pentacles-nya banyak, aku ngeliatnya di sini juga ngomong tentang keuangan. Kalau memang keuangan kamu udah oke, baru mungkin dikasih sama Tuhan. Karena aku ngeliatnya di sini memang banyak banget hal-hal yang harus kamu kerjain, dan itu butuh duit, dan itu butuh kestabilan hidup ya. Jadi jangan cinta-cintaan doang, so sabar, jangan terlalu dimoyo-moyoin. File nomor 2 ada acceptance dan ada empathy. Yes, acceptance, jadi penerimaan diri. Jadi aku ngeliat acceptance itu ngomong kayak ya udah, gue ikhlas memang hidup gue seperti ini, gue ikhlas memang gue itu kayak tanggung jawabnya banyak, gue ikhlas kalau memang gue tuh selama ini selalu mencintai orang yang salah. Nah, ketika kita sudah ikhlas dan kita sudah kayak tidak menyalahkan diri kita, tidak menyalahkan semesta, tidak galau yang berlebihan seperti Eight of Cups, aku ngeliatnya memang semesta akan memberikan mukjizat. Malahan yang tadi aku bilang, aku tuh sering banget file nomor 2 itu dapat gambaran tiba-tiba emang orang tuh suka aja sama lo. Mungkin karena auranya kita tanpa kita sadarin dan energi kita udah baik, jadinya kayak yang kepancar tuh jadi kayak, dalam tanda kutip ya, ini lucu-lucuan aja, jadi kayak orang pakai susuk, tiba-tiba lo jadi orang yang menarik gitu loh. Karena memang yang tadi aku bilang, dari dalamnya itu udah jadi beauty. Dan itu kamu mau ngomong secara sains, kamu mau ngomong secara apapun, itu memang terbukti ketika kita memang lebih sering senyum, kita juga kayak lepas, nggak terlalu nyebelin atau kayak gimana, moodnya kita juga jadi lebih bagus. Entah kenapa kita jadi lebih cantik atau lebih kelihatan menarik. Nah, itu yang harus kamu lakuin. Kamu harus menerima memang ya udah diri kamu seperti ini gitu loh ya. Dan selanjutnya ada empathy. I am open to seeing both side of the situation. Yes, yang tadi aku bilang, jangan pernah mau menang sendiri, jangan pernah kalau jadi orang tuh menyebalkan. Karena orang yang nyebelin, walaupun pintar, walaupun oke diajakin ngobrol, walaupun maksudnya kayak wah kamu tuh capable banget untuk dijadiin pekerja yang baik atau segala, tapi kamu gak enak diajakin temen, ya siapa yang mau temenan sama Allah, intinya kayak gitu. Dan empathy ngomongin tentang kamu harus balance dalam mindsetnya kamu. Jadi jangan ngerasa galau mulu, jangan ngerasa kamu terbebani mulu hidupnya, jangan ngerasa kamu memang tanggung jawab kamu tuh lebih besar daripada umur kamu yang seharusnya gitu loh. Umuran gue tuh harusnya gak kayak gini Kak Roro, umuran segua harusnya lagi mencintai orang bla 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 bla, tapi kenapa hidup gue tuh hancur banget, kenapa begini. Ya semua orang tuh memang punya jalan hidupnya masing-masing sayang. Jadi jangan terlalu dipikirin kayak gini. Kamu harus kayak seimbang juga di dalam mindset kamu, di dalam pikiran kamu. Jangan mau dibego-begoin sama si setan yang nunjukin kayak emang lu sial, emang lu itu gak worth it untuk dicintai. No, jangan pernah mikir seperti ini ya. Jangan pernah mikir seperti itu, karena semua orang pada dasarnya akan dapetin pasangannya gitu loh. Oke? Jumping lagi. Aku akan tetap ngambil yang jumping, tapi aku akan ngambil satu lagi. Dr. Yesus, file number 2. Perjalanan cinta kamu ada romance.
Wah, bagus. Ada treasure your loved one. Oh, treasure ngomongin tentang harta karun. Oke, romance dulu. Kayaknya aku bilangnya, aku udah nggak bohong. Kayaknya kamu tanpa kamu sadari, nanti kalau memang kamu udah slow down, kamu udah kayak let it flow, udah nyantai dalam hidup, aku ngerasa kayak banyak banget yang mencintai kamu, seperti Pentacles yang tadi nih. Kayak tiba-tiba kamu tuh ada orang yang ngerasa, ih kayaknya lucu juga nih si ini gitu loh ya. Love is the one you love with personally. Ada apa ini teman-teman? Bentar ya. Ini apa nih? Kayak semut tapi yang bisa terbang. Oke. Love is the one you love with personal attention and affection. Jadi memang aku kata kayak di sini, lihat di gambarnya. So sweet, tiba-tiba kamu diajakin dancing dan kamu happy banget lihat mukanya. Oh my god, I'm so happy. Ini bagus banget illustrationnya. Intinya adalah aku kata kayak ketika kamu udah bersemangat dalam hidup, kamu juga udah bikin orang happy, bikin orang tuh ngerasa kayak kalau ngobrol sama kamu sangat menyenangkan gitu loh. Dan kamu tuh nggak mau menang sendiri. Tadi aku bilang seperti King of Sword, kamu nggak kayak gitu lagi. Kayak kamu tuh ya ngomong apa adanya, dan sometimes kamu nggak perlu sosok jadi paling pinter. Aku kata kayak orang tuh ngerasa kamu menyenangkan banget dan wow gitu lah. Kayak yuk santai, yuk dancing gitu loh. Dancing tuh dalam arti santai ya. Kata-kata dancing tuh adalah orang yang mengajak untuk santai. Nah selanjutnya ada treasure your loved one. It is important to love others deeply. Dan aku ngeliatnya seperti yang tadi aku bilang, kalau kamu inget the lovers, ada juga beberapa orang yang kalau mencintai tuh nggak juga fokus. Jadi kayak lovers itu menunjukkan option, lovers menunjukkan choices. Jadi kayak aku ngata kayak di sini kamu sering banget dulunya mencintai orang tapi nggak fokus ya. Jadi nggak kayak bener-bener menge-maintain dengan baik. Itulah kenapa kamu tuh sering banget mungkin udah menemukan beberapa soulmate kamu tapi akhirnya putus dan menjadi toxic relationship. So sekarang kalaupun kamu memang benar-benar mau mencintai orang, ingat satu hal, jangan pernah setengah-setengah memberikan perhatiannya. Nggak usah lebay, nggak usah jadi kayak budak cinta, bucin, nggak perlu. Tapi bener-bener kayak perlakukan dia sewajarnya, apa ya, sebagai teman hidup kamu gitu loh ya. Quality time. Jadi jangan pernah workaholic dan ya ninggalin dia tiba-tiba gitu, ya enggak lah gitu loh. Pasti ada di waktu 24 jam itu dimana kamu tuh bisa menghubungin dia, dan 7 hari dalam seminggu tuh pasti ada dimana kamu bakalan bisa ajak dia dating atau kayak gimana. Jadi jangan pernah kayak nganggep oh gue udah dapet terus ya udah gitu. Nah ini yang bisa bikin kamu tuh gagal dan gagal terus ya. Kedepannya jangan seperti ini. Ada change in direction dan ada relationship. Yes, relationship ini ngomongin tentang relationship ke Tuhan dan family. Kalau kamu baca, kalau kamu mau baca silakan di pause. Tapi intinya adalah primary relationship itu adalah dari dalam diri kita sendiri, dari untuk Tuhan juga, dan untuk orang-orang di sekitar kamu yang bener-bener ada gitu. Nanti barulah kamu dapetin orang-orang yang sayang sama kamu, soul family kamu, dan mudah-mudahan dapet true love kamu. Relationship ngomongin tentang yang tadi aku bilang, jangan pernah seperti King of Sword. Ya pinter sih pinter, atau enggak King of Pentacles ya, orang yang cari duit terus tapi tidak menyenangkan. Kamu harus percaya kalau kamu harus sayangi diri kamu sendiri, jangan galau-galau. Sayangi Tuhan juga dengan cara mungkin kamu ground yourself ya, benar-benar kayak bersimpuh dalam Tuhan. Karena orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang sukses pun belum tentu bahagia. Jadi kamu harus punya relationship yang bagus juga sama semesta, sama Tuhan ya. Itu artinya dan nantinya ke depan kalau kamu udah energinya bagus, yang tadi aku bilang tidak kesetanan lagi, tidak ada the devil side lagi dalam hidup kamu, ini berganti menjadi angel side, yaitu sisi yang menguntungkan. Mungkin Tuhan juga akan menghadirkan banyak orang-orang yang baik dan seperti angel dalam hidup kamu. Yang pertama, tapi kamu harus mencintai diri kamu dan mencintai Tuhan dulu, dan mencintai orang-orang sekitar kamu. Jadi Tuhan ngelihat, oh iya nih orang udah bisa belajar mencintai, udah deh gue kasih deh pasangan hidup kayak gitu. Selanjutnya ada change in direction. Intinya adalah kamu change your life bener-bener seperti aku bilang tadi. Mungkin kamu banyak banget addiction atau lifestyle yang tidak bagus. Kamu juga mungkin salah dalam menilai orang. Intinya adalah kamu change, berganti energi ya. The changes you are experiencing are divinely directed by your newborn willingness to open your heart to love and our guidance. You are protective now, and in the future you follow your path to the happy outcomes your desire. Gila, you desire. Ini bagus banget sih. Intinya adalah jangan pernah takut ngeganti lifestyle, ngeganti circle yang yang lama, yang tidak worth it untuk diperjuangkan. Pokoknya sesuatu yang negatif buang. Kalau udah kamu bisa kayak gini, gila, aku nggak bohong, true love datang ke kehidupan kamu gila-gilaan. Aku nggak tahu sih seperti itu. Parah, ini file nomor 2 berat dibandingin file nomor 1. Banyak yang harus kamu perbaikin, tapi once kamu perbaikin itu tadi miracles datang. Karena aku ngeliatnya memang miracles tuh langsung datang ke kehidupan kamu segilanya banget. Dapat perfect timing. Yes baby, perfect timing.
This is the right time for you to move forward. Yes, perfect timing. Waktunya kamu sekarang. Sekarang nih, momentumnya sekarang. Sekarang waktunya kamu untuk berubah. Karena kalau kamu nggak sekarang, yang tadi aku bilang, nih the energy is gaining momentum. Kalau kamu nggak sekarang merubahnya, nanti lama lagi dapet soulmate-nya. Karena yang aku bilang tadi soulmate kan banyak. Nah ini lagi posisinya soulmate kamu tuh lagi beberapa tuh di lingkungan kamu sendiri. Jangan sampai ini hilang momentumnya. Jadi dari sekarang kamu ubah mindset kamu, ubah lifestyle-nya kamu, ubah cara berpikir dan cara ngobrol sama orang. Karena ini penting banget. Bisa jadi yang tadinya mungkin dia nggak suka ngobrol sama kamu, tiba-tiba ngerasa, ih ngobrol sama si itu enak juga nih. Nah bisa jadi kayak gitu. So ubah, oke? Ubah cara pandang kamu, oke? Selanjutnya aku akan pakai kartu baru aku. Lihat, so beautiful ya. Lihat, oke, aku akan pakai ini. Yap, kita lihat dulu. Aku kocok dulu dalam Yesus. File number 2. Apa yang terjadi sampai kamu nanti dapetin true love-nya kamu? Ada yang jumping, aku akan ngambil, nggak apa-apa. Yesus, file number 2. Ini saran-saran semesta untuk kamu, file number 2. Ada celebrate your love, dan satu lagi ada slow down. Oke, hampir sama ininya kalau kamu lihat. Tuh, nyari sama. Jadi yang tadi aku bilang juga jangan ngoyo, jangan pernah nge-compare atau membandingkan hidup kamu sama hidup orang lain. Dari awal aku udah ngomong jangan pernah galau berlebihan ya, karena setiap orang beda-beda, sepatunya kamu sama sepatu orang tuh beda ya. Kamu mau menjalani hidup orang juga, mungkin kalau kamu di posisi dia kamu nggak kuat gitu loh. Orang lain pun juga seperti itu, mungkin nggak kuat kalau di posisi kamu. Jadi jangan pernah compare atau membandingkan ya. Slow down, nyantai aja, celebrate your love. Tadi aku bilang ini seperti dancing tadi. Oh my god, ini happy banget. Tadi ada nih. Ini ilustrasinya aku yakin juga ini bukan kayak asal-asalan, karena orang yang membuat ini, ilustrator yang membuat oracle card itu memang kayak dikasih bakat juga sama semesta untuk apa ya? Untuk memberikan ilustrasi yang sangat-sangat meaningful. Kalau kamu lihat hampir sama seperti ini, akhirnya dancing. Tuh. Lihat hampir sama. So aku ngeliatnya memang kayak celebrate your love, ngomongin tentang kalau kamu pun udah suka sama orang, atau ada orang yang suka sama kamu, kamu juga harus kayak apa ya, mencintainya dengan sangat-sangat deeply gitu loh. Jadi nggak setengah-setengah seperti yang tadi aku bilang the lovers. Mungkin kamu pernah suka sama orang, tadi aku bilang juga pernah suka sama orang tapi kayak asal-asalan. Jadi di sini juga dikasih tauin jangan pernah seperti ini lagi ya. Harus punya quality time sama orang-orang terkasih kamu, dan ya jangan pernah anggap dia udah gue udah dapet itu orang ya udah sih gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Celebrate your love juga artinya memang kamu juga grateful di dalam setiap di dalam setiap momen dalam hidup kamu. Mungkin kamu masih jomblo tapi lihat kamu mungkin masih punya orang tua, atau enggak kamu masih punya sahabat yang baik-baik, atau enggak kamu masih punya kesehatan, atau ya hal-hal seperti kamu masih punya pekerjaan. Di tahun ini punya pekerjaan adalah satu blessing yang luar biasa loh. Banyak orang yang nggak punya pekerjaan lagi. So count your blessing, count your love. Jadi jangan dilihat dari hal-hal negatifnya aja. Dan di sini ngomongin tentang kayak nih do something special dan spontan, dan and if you are currently looking for your soulmate, take yourself out for a fun date. The happier and more connected you are to yourself, the more attractive you will be to others. Jadi artinya adalah kamu memang kayak apa ya, keluar, tadi aku bilang keluar dari mindset kamu yang lama. Jangan terlalu judes, jangan terlalu ngerasa oh ini enggak, ini iya enggak. Jadi kayak di sini kayak lebih happier dan happier ya. Growth yourself, dan apa ya, perfect timing. Yes, this is the right time for you to moving forward. Jadi kayak apa ya, jangan terlalu bersedih yang berlebihan. Yang tadi aku bilang, ketika kamu punya relationship yang baik sama orang lain, sama orang-orang sekitar kamu, sama diri kamu, sama Tuhan, dan kamu ngerasa happy, kamu juga kayak energi kamu juga gaining terus. Wah ini dapetin banyak banget. Karena yang tadi aku bilang, happy itu yang bisa bikin mereka tuh ngeliatin kamu tuh jadi orang yang berbeda. Walaupun muka kamu sama, mungkin kamu juga pakai bedak yang sama, pakai istilahnya pakai baju yang sama juga, bukan baju yang baru, tapi mereka ngeliat kamu jadi orang yang berbeda. Kenapa? Karena kamu jadi orang yang berbeda sebenarnya. Cuma kayak kulit kamu yang sama, tapi kayak onderdilnya kamu, mindsetnya kamu beda, dan itu menjadikan kamu orang yang sangat berbeda dari yang kemarin. So ya jangan pernah takut untuk melangkah maju dari sesuatu yang lama ya. Kalau ini udahlah slow down ya, artinya memang kamu harus jangan terlalu ngoyo lah.
Tuhan kapan dapetnya, Tuhan kapan dapetnya gitu. Kagak bisa juga. Dan change in direction, of course, celebrate your love, ngomongnya seperti kayak punya circle yang baru ya. Jadi jangan di situ aja gitu ya. Dan selanjutnya ada brilliant idea. Yes, your idea is directly guided. Please take action to bring your idea to fruition. Intinya adalah kamu pasti punya ide juga. Kira-kira gimana ya supaya gue tuh dapat pacar baru. Misalkan tiba-tiba kepikiran, bagusnya gue kayaknya diet nih. Aku nggak bilang orang yang langsing baru dapat pacar, no. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya gue lebih cakep deh kalau gue kurusan dikit, misalkan kayak gitu. Atau enggak, gue lebih cakep deh kalau misalkan gue potong rambut. Who knows? Jadi orangnya, intinya adalah kamu tuh harus punya ide gimana caranya supaya kamu kelihatan lebih menarik, luar dan dalam. Atau enggak, kayaknya gue lebih bagus kalau gue tuh lebih ceria deh, jangan judes-judes. Misalkan kayak gitu. Pokoknya adalah kamu pakai ide-ide menarik yang kamu rasa emang dari Tuhan gitu loh, dapet idenya. Kayaknya oke deh kalau gue install application yang ini, paling aja dapat teman curhat dari si ini. Bisa jadi kayak gitu ya. Pokoknya adalah yang tadi aku bilang, kayak keluar dari zona nyaman kamu dan harus punya ide yang cemerlang. Mudah-mudahan ide itu adalah memang dapetnya dari Tuhan. Bismillah aja lah teman-teman, intinya seperti itu ya. Jangan terlalu takut untuk kayak ngelakuin ini ngelakuin itu, no, jangan kayak gitu juga. Perfect timing again dan again, dan you are ready. Oh my god, perfect timing dapat 2 kali. Oh my god, perfect timing dapat 2 kali itu. Ini adalah perfect timing buat kamu untuk mulai berprogres dan berproses dalam love story kamu. Dan mudah-mudahan tahun ini dapetin yang tadi aku bilang, orang yang sayang banget sama kamu. Ada Ace of Pentacles atau new beginning buat kamu. Dan di sini aku nggak tahu memang kamu mulai ready. Di sini ada proses. Kalau kamu dari sekarang untuk mau berproses, mudah-mudahan tahun ini kamu ready untuk mendapatkan true love-nya kamu. Oh my god, tahun ini penuh dengan cinta. Please dong, inget-inget dong masalah ini. Kalau memang kalian ngerasa berapa bulan lagi memang dapetin beneran ya, dapet true love, ini lagi dong, komen lagi dong. Aku pengen kepo, pengen tahu beneran nggak emang kayak prediksi ini benar adanya gitu ya. Oke, selanjutnya ada the phoenix, dan ada apa itu, the butterfly, dan ada apa itu, gertrol. Bisa jadi ini bisa jadi memang ini kamu dapetinnya dari teman ya. Waktu ngobrol teman yang kamu ajakin ngobrol, karena di sini ada king of sword yang tadi aku bilang, king of communication. Jadi mungkin waktu ngobrol dia happy sama kamu, atau enggak pas ngobrol ketahuan kamu masih jomblo terus dideketin sama temannya si dia. Intinya adalah banyakin ngobrol dan ngomongin tentang kayak time with friends, moving on, dan having fun. Happily single juga ngomongin lo memang harus happy walaupun lo single, supaya mungkin energi kamu bagus yang tadi aku bilang. Jangan kayak merenung atau gimana, supaya walaupun kamu single kayak orang rasa kayak ini orang gimana sih, beda gitu loh. Jadi kayak orang ngerasa kamu menarik dan malah mau deketin kamu ya. Selanjutnya ada the phoenix, kamu harus stabil juga. Fase yang baru ada transformation, ada growth dapat 2 kali, dan ada change your mind. Tuh, gue kagak bohong tuh, walaupun lama. Kalau Roro tuh termasuk reader yang kalau satu file tuh bisa 30 menit. Bodo amat kalaupun ada yang bosen, I don't care. Aku ngerasa memang bakat aku untuk ngobrol secara detail. Mudah-mudahan kamu happy, karena kamu lihat sendiri dari berbagai oracle banyak banget yang sama. Walaupun kata-katanya the phoenix, tapi kalau kamu lihat change your mind, ada growth juga, ada transformation, ada fase yang baru. Artinya adalah memang kamu disuruh menjadi orang yang baru. Walaupun kemasannya sama, kulitnya sama, tapi dalemannya baru ya. Kamu harus benar-benar mengubah energi kamu yang lama menjadi energi yang baru, yang lebih positif. Dan ini yang bisa bikin kamu punya true love yang baik, dan mungkin juga punya soul family yang baik juga ke depannya gitu ya. Dan selanjutnya ada the butterfly juga ngomongin apa? Ngomongin growth lagi. Ada healing your inner child, ada relationship evolving to the next phase. Ada new phase juga, di sini ada new phase juga. Tuh, gue bener-bener demi Tuhan, ini adalah kartu yang memang aku ambil secara intuitif, nggak ada aku manipulasi gitu loh. Dan ini lihat, kamu jadi orang yang stabil dulu, masalah keuangan, di masalah kepercayaan diri kamu, di masalah juga keimanan, karena dari tadi juga ngomongin keimanan juga. Kamu harus punya relationship yang baik sama orang sekitar kamu, sama diri kamu, dan sama Tuhan juga. Stabilkan diri kamu, dan insya Allah ini artinya kamu ready buat menjemput true love kamu. Karena kalau aku ngeliat, kalau kamu belum stabil, kamu masih punya devil side yang lebih dominan dibandingin angel side di dalam hidup kamu, nggak bakalan dikasih true love sama Tuhan. Karena kamu dianggap sama Tuhan sekarang waktunya untuk lebih kayak ke arah diri kamu dibandingin ke pasangan gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi intinya bikin diri kamu tuh dilayakkan sama Tuhan untuk mendapatkan ini gitu loh. Jadi usaha dari sekarang. Oke. Selanjutnya ada charm. Ini aku akan ngambil dari sini, aku akan mulai tutup mata, Dalton itu.
Gimana perjalanan cinta kamu supaya kamu bisa dapetin sampai kamu bisa dapetin true love-nya kamu. Oke. Dan ini ada dapet Y, aku akan ambil juga. Wow, ada bandul option. Ngomongin selalu beberapa kali di pile nomor 2 itu mati lampu. Nggak apa-apa ya mati lampu ya, coba aku pakai ini aja deh. Bentar. Wait, udahlah nggak usah deh, mati lampu nggak apa-apa ya. Ini ada bandul. Kalau kamu lihat ini ada bandul. Ya ini ngomongin tentang option dan ngomongin tentang bidik sasaran. Jadi bandul ini ngomongin tentang kalau kamu main bowling atau kamu kayak main ini loh, kayak tembak-tembakan, kamu harus tahu sasaran kamu. Jadi kayak kamu fokus sama apa yang kamu mau, afirmasikan apa yang kamu mau ya, supaya bisa termanifestasikan. Di sini ada freedom, free yourself dari yang tadi aku bilang, dari hal-hal yang tidak baik ya. Jadi kamu harus benar-benar kayak sadar kalau kamu tuh juga bisa dapetin hal-hal yang baik. Jadi jangan kayak mengurung diri dan segala macam. Carilah solusi dan insya Allah memang Tuhan memberikan kayak kunci atau solusi di tahun ini, kunci hati kamu. Aku ngerti seperti itu. Dan di sini ada Y, ini ya bisa jadi inisial kamu atau inisial si dia. Gebetan atau mantan kamu yang harus kamu lupakan. Intinya adalah kamu harus punya kenaikan level dalam hidup, growth, ngomongin growth karena ini sepatu hak tinggi, yang artinya memang kamu harus naikin level hidup kamu, naikin level mindset kamu, naikin level relationship kamu sama Tuhan. Intinya adalah bertumbuh seperti growth. Kamu itu harus kayak naikin kepercayaan diri kamu juga menjadi harus menjadi orang yang lebih baik ya, secara fisik dan secara iman kamu, secara inner beauty kamu harus naikin supaya orang ngeliat kamu lebih gitu, lebih mantul gitu, dan oke deh gue pengen sama dia supaya seperti ya, mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Selanjutnya ada si kumbang yang ngomongin juga seperti ngomongin seperti si butterfly, artinya adalah kamu harus menjadi orang yang lebih baik, bertransformasi untuk menjadi orang yang lebih baik, dari kepompong menjadi kupu-kupu, yaitu fase yang baru. Kamu harus kayak ya ujung-ujungnya bertumbuh. Dan yang tadi aku bilang, kamu juga harus percaya kalau di hati kamu dan di diri kamu itu ada yang namanya keberuntungan, dan setiap kesialan dalam hidup kamu itu sebenarnya bukan kesialan, tapi setelah badai pasti ada matahari lagi dan ada pelangi, of course. Jadi kayak jangan pernah pesimis, jangan pernah juga ngerasa memang diri kamu tuh dirancang sama semesta itu untuk menjadi orang yang sial mulu. Nggak mungkin, nggak ada orang yang sial mulu, nggak ada orang yang happy mulu. So jangan terlalu negatif yang berlebihan, oke? Teman-teman, file nomor 2 menurut aku cukup sampai sini. Semoga kamu happy dengan penjelasan dan detail ini. Dan satu lagi, jangan lupa untuk nonton part kedua dari sini. Setelah kamu dapet true love, terus apa yang akan terjadi ya, nge-maintainnya gimana supaya nggak lagi putus nyambung. Nah nanti aku akan bikin di hari esok, mudah-mudahan hari esok bisa tayang ya, mudah-mudahan. Oke, pokoknya watching terus, dan jangan lupa di subscribe akunya supaya bisa ketemu sama readingan aku yang lain. Apalagi kalau ini kan ada part 2-nya nih. Mudah-mudahan kamu udah nge-subscribe aku, jadi nanti langsung ketemu di home gitu loh, part 2-nya seperti apa. Oke, kalau kamu suka dengan readingan ini, jangan lupa aku di like dan di komen. Coba dikasih tauin apakah benar ini yang kamu lagi rasakan, dan mudah-mudahan memang beberapa bulan ini atau tahun depan kamu bisa komen lagi kalau memang kamu udah dapetin si soulmate itu. I'm so happy, walaupun jarang aku bales karena terlalu banyak banget, tapi kadang-kadang tuh aku lovein. Oh my god, kan kelihatan ya di home-nya aku ya, ada kayak kau udah dapet apa segala-segala macam. Gila, aku sampai kayak kadang-kadang tuh ya ampun, puji Tuhan gitu loh, bener loh prediksi gue gitu loh ya, gitu loh. Pokoknya jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kita berbagi berkat dengan hal-hal simpel seperti itu. Dan jangan lupa juga dibunyiin loncengnya kalau kata si ponakan aku, supaya memang kalau aku ada video baru, kamu menjadi orang yang pertama yang bisa nonton. Oke teman-teman, file nomor 2, thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Sphero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 3 dengan lambang Make an Altar. Alright, kita lagi ngobrolin perjalanan cinta kamu sampai akhirnya nemu si true love itu. Dan jangan lupa nanti ini ada kelanjutannya. Setelah nanti kamu udah punya true love, udah dapetin true love, gimana kisah cintanya kamu. Nah ini aku harapkan supaya kamu tetap bisa nge-maintain true love-nya kamu dengan baik ya. Oke, silakan dilihat seperti biasa video yang pertama nih, jadi 1-3 menit yang pertama, karena ini akan ngasih tauin ini tentang apa, terus gimana nanti menyambungkannya dengan file yang lain, bukan file yang lain, video yang lain yang besok aku akan upload ya. Oke teman-teman, supaya energinya kamu tuh resonate di sekarang sama yang besok. Gimana caranya? Coba dilihat di
pertama-tamanya ya, 1-3 menit awalan dari video ini, 8 Yesus. Oke, teman-teman silakan banyak berdoa. Aku udah mulai mau ngambil energi kamu, jangan di skip. Aku butuh energi kamu soalnya. File nomor 3, 8 Yesus. File nomor 3, gimana perjalanan cinta kamu sampai akhirnya nemuin si true love. Apa yang akan terjadi? Gimana supaya dapetnya lebih cepat? Oke. Kalau lama atau membosankan ya sorry, aku lagi ngambil energi kamu. Oke, supaya resonate, 8 Yesus. Ada Ace of Wands, bagus banget. Ada Emperor, oh I know it. Ada the Moon, ada Nine of Pentacles, ada Queen of Pentacles, Two of Pentacles, Two of Wands, ada Six of, aku ngerti nih, ini aku ngambil bottom of decknya dulu ya, karena mau seberapapun kartunya pasti bottom of decknya ini. Tuh kan The Hermit udah pasti nih. Aku ngambil 2 kartu lagi. Ten of Swords, King of Wands, satu lagi deh. Ada The Judgment, bener. Oke teman-teman, aku ngeliat file nomor 3 ini seru banget. Kenapa nih? Aku kasihan banyak dari kamu sebenarnya yang udah punya pasangan atau enggak udah pernah ketemu sama soulmate-nya kamu, takdirnya kamu. Entah ini mantan, entah memang pasangan kamu yang sekarang. Tapi kamu nge-maintainnya nggak benar. Ada juga di sini yang jomblo yang sebenarnya ini udah deket banget ya, udah deket banget sama pasangan kamu. Entah memang kamunya yang masih pasif atau si doi yang pasif, makanya kamu tuh nggak ketemuan. Di sini energi pasif ada 1 nih ya, ada 1 ini si bottom of decknya. 2 ini The Emperor, ini energi pasif ya. Nomor 3 ini energi mau sendirian aja, terlalu happy untuk single. Yang keempat ada Two of Wands, ini menunjukkan memang orang yang kayak pause mode ya kan. Ya udah ini doang. Ini ada 4 energi yang pasif. Ini kelihatan banget kalian memang lagi pasif banget. Entah memang dia yang pasif atau memang kamu yang ngerasa udahlah udah happy gue sendirian aja. Jadi sebenarnya ini kayak entah memang kamu udah ketemu sama orangnya. Ini aku akan menelaah satu persatu karena ini banyak banget. Bentar ya, aku mau ganti posisi si ini sebentar. Oke, sorry tadi aku ganti posisi kamera. Intinya adalah aku ngeliatnya di sini ada banyak kepasifan. Entah memang karena kamu udah seneng sendiri, di sini malah nggak terlalu banyak masalah ya. Aku ngeliatnya memang kamu udah happy sendiri. Kamu ngerasa kayak ya udah sih, udah di posisi kayak gini gue udah happy aja. Ngapain sih punya pacar? Jadi kamu nggak terlalu ngeliatin sinyal dari dia. Atau jadinya memang kamu kalau suka sama orang pasif. Bisa vice versa, entah kamu atau dia yang pasif. Intinya kamu ngerasa udahlah gini juga udah happy. Udah gitu loh. Nah, terus udah kayak gitu, di sini ada Queen of Pentacles. Jadi di sini Emperor itu ngomongin tentang kayak king ya, king of something. Di sini ada Queen of Pentacles, udah happy banget, udah punya teman yang banyak juga. Kamu ngerasa udahlah teman-teman gue juga baik-baik aja gitu ya. Di sini udah nih Two of Pentacles, Two of Wands, ini udah banyak banget yang bahkan sempat ketemu sama twin flame-nya dia. Tapi kamu kabur. Di sini Six of Swords, merasa kayak ya udahlah, gue emang hidup ya begini gitu loh. Dan banyak juga sih sebenarnya trauma ya. Di atasnya Queen, di bawahnya King. Yes, banyak banget yang udah ketemu soulmate-nya, banyak banget yang udah ketemu sama twin flame-nya. Udah juga banyak yang udah ketemu sama takdirnya, ada The Judgment. Jadi aku ngeliatnya memang di sini posisinya pile nomor 3 itu menunjukkan ini beda banget sama pile nomor 1 nomor 2 loh. Pile nomor 3 itu kayak banyak banget merenung, banyak banget diemnya, kayak mungkin kamu ngerasa kayak bukan merasa pernah gagalnya gimana, tapi mungkin memang pernah gagal. Ada Ten of Swords ya di sini. Ini yang bikin kamu karena di atasnya langsung si Nine of Pentacles, mungkin ini yang bikin kamu ngerasa mendingan sendiri karena pernah gagal segagal-gagalnya itu sama orang yang kamu sayang banget. Karena kamu ngerasa itu twin flame gue, itu soulmate gue kak, tapi gagalnya parah banget. Dan ini yang bikin kamu ngerasa nggak mau lagi sama siapapun. Kamu ngerasa ini dan ini kata-katanya terhianati gila-gilaan karena Ten of Swords ngomongin tentang kayak dihianatin. Jadi ditusuk dari belakang sama orang yang kamu sayang banget. Sesayang itu kamu sama orang itu dan kamu dihianatin gila-gilaan. Entah memang ternyata dia selingkuh, entah ternyata memang dia mengincar harta atau mengincar kamu karena ada something yang dia rasa berguna buat dia, atau memang kayak waktu putusnya tuh sakitnya minta ampun, kamu ngerasa nggak bisa berdiri lagi karena kayak tulang punggung kamu, which means adalah tulang kestabilan hidup kamu tuh udah diambil dari dia, dan kamu ngerasa jadi nggak stabil lagi hidupnya. Ini bisa jadi seperti ini. Makanya kamu ngerasa yang paling bagus adalah sekarang happily single aja. Kamu kalau suka sama orang atau disukai sama orang juga kamu pengennya juga biasa aja ya. Jadi kayak lebih banyak contemplation. Di sini kamu waktunya memang untuk berdiam diri. Di sini banyak juga yang lagi kayak ngobrol sama Tuhan, banyak juga yang lagi berhijrah, bertobat. Banyak banget yang di sini kayak pengen banget punya new beginning dalam hidupnya. Di sini As of Wands sama The Judgment paling akhir itu ngomongin
awal sampai akhir ini ngomongin tentang kehidupan yang baru, karmik hidup yang baru. Jadi memang aku ngeliatnya di sini gimana nanti kamu dapetin orang yang kamu suka atau kamu yang sayang banget sama kamu atau true love lah namanya ya, adalah ketika kamu sudah bertobat, kamu bener-bener kayak mengikhlaskan apa yang terjadi dengan cara apa? Dengan cara introspeksi diri. Kenapa kemarin bisa hancur hidupnya? Kenapa kemarin kamu bisa pindah dari orang ini? Kenapa orang ini mengkhianati kamu? And the blah, and the blah, and the blah. Pokoknya semua masalah dalam hidup kamu ikhlasin dulu, itu yang pertama. Dan kamu sambut masa depan yang baru. Kamu kayak ikhlas untuk mengakhiri yang lama dan mau hidup yang baru. Karena aku ngeliatnya di sini ketika kamu sudah kayak mengikhlaskan segala sesuatu yang ada, kamu jadinya tuh mau untuk lebih aktif, nggak pasif lagi. Ya, yang pertama kamu harus mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Yang kedua, sambut masa depan yang baru dengan antusiasme yang tinggi. Yang ketiga, ayo jangan terlalu pasif. Hey baby, misalkan nih kayak gini ya. Di sini ada orang, di sini ada orang, udah saling ketemu. Tapi kalau memang kamunya nggak mau sapa duluan, ini sampai kayak Doraemon kurus. Aku selalu bilang kayak gitu di personal reading. Sampai Doraemon kurus pun ini nggak bakal bisa nyatu, walaupun udah sedekat ini. Karena aku ngelihatnya ini sebenarnya udah deket banget. Pile nomor 1, 2, dan 3 itu sama, cuma satu kesamaannya, yaitu sebenarnya posisinya sudah deket. Soulmate atau twin flame kamu udah deket, udah di lingkupan kamu. That's why mungkin yang tadi aku bilang, aku bikin ini bukan semata-mata pengen punya konten yang baru, judul apa yang baru ya, bukan. Tapi aku selalu berusaha dalam doa aku tiap malam dan tiap pagi aku baru buka mata, aku bilang, Tuhan mudah-mudahan hari ini kerjaan gue dapet dapet ilham gitu. Aku mau kerja apa? Aku kerjaan banyak, aku punya catering kecil-kecilan juga, aku juga memang YouTuber, aku juga personal reading dan segala macam. Jadi aku bilang, Tuhan tolong, karena ini semuanya butuh intuisi yang tinggi banget. Bahkan masakan pun butuh intuisi. Apa masakan yang memang lagi in sekarang dan bisa bikin laku? Aku mikirnya kayak gitu. Jadi tiap kali buka mata itu aku mikirin itu. Dan biasanya tiap mau mandi, tiap mau makan, waktu berdoa aku dapat kayak ide. Makanya tiap kali aku kerja, aku tuh selalu punya kayak ginian. Kalau kamu lihat, ini sebenarnya dari tempat aku dari tempat aku serum-serum mamah, aku taruh selalu pakai gini-ginian. Dalamnya ini adalah hal-hal seperti ini, ide-ide apa yang aku mau omongin. Nah, kenapa? Karena yang tadi aku bilang, ini aku yakin nggak semata-mata aku pengen bikin konten ini adalah disuruh Tuhan supaya kalian semua punya optimisme yang tinggi lagi. Yuk, ayo sama-sama mengejar masa depan. Karena sebenarnya rezekinya kalian dalam hal jodoh tuh udah deket. Cuma ada beberapa hal yang bikin kalian tuh nggak ketemu sama dia. Ada blok yang harus kamu singkirkan dulu. Yang pertama, yang disuruh tobat, of course, disuruh kayak tobat dalam arti lu mengikhlaskan apa yang terjadi, buang akar pahit kamu, dan introspeksi diri. Ini yang paling penting. The Hermit itu bukan masalah kamu bertobat, tapi ada orang yang bertobat tapi nggak introspeksi diri di dalam kehidupannya kemarin gitu loh. Kenapa bisa putus, kenapa bisa dapet orang yang salah, kenapa bisa mencintai orang yang salah, itu kamu introspeksi diri. Ketika kamu udah introspeksi diri, yang kedua mengikhlaskan, jadi happy lagi. Ya, di sini kayak ada sesuatu yang happy. As of Wands ngomongin sesuatu batang yang baru kembali tumbuh, istilahnya kayak pohon kamu, mungkin pohon percintaan kamu, pohon kepercayaan diri kamu mungkin udah hancur banget. Nah, di sini disuruh sama Tuhan menumbuhkan ranting yang baru, menumbuhkan kayu yang baru, ya, supaya ada apa sih namanya nih, kayak pergerakan yang baru ya. Jadi ada daun yang baru, kalau di deck-deck yang lain mungkin ada buah yang baru bahkan. Nah, ini artinya adalah kamu sambut masa depan yang baru sama orang yang baru ya. Karena aku ngeliatnya memang ini entah sama orang lama atau enggak, aku nggak ngomongin ke situ true love-nya, karena yang aku bilang soulmate itu banyak. Tapi dengan cara kamu introspeksi diri, kamu juga udah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, ini bikin kamu banyak banget dapat blessing. Aku di sini juga melihat blessingnya bukan masalah cinta doang, tapi aku ngeliatnya juga bahkan ke arah finansial. Karena mungkin performnya kamu di dalam studinya kamu, di dalam bisnis kamu, di dalam pekerjaan kamu menurun waktu kamu lagi unstable situation. Kamu di sini juga ada yang sakit, bahkan di sini ada rasa sakit tuh satu. Yang pertama ini satu, yang kedua juga ini unstable situation. Two of Pentacles ngomongin tentang situasi diri kamu yang tidak stabil, karena yang tadi aku bilang kamu sering dihianatin, kamu sering dapetin orang yang salah, yang bikin dalam tanda kutip ya tulang punggung, tulang keseimbangan kamu tuh hancur. Jadi kayak kamu ada yang sakit, benar-benar sakit fisik, ada yang memang sakit hati, dan perform hidup kamu kurang bagus performanya. Nah, ini aku ngeliatnya ketika memang kamu udah merealize apa yang sudah terjadi di kemarin, kamu ikhlaskan apa yang sudah terjadi, kamu sambut masa depan diri kamu dengan lebih antusias lagi. Aku lihatnya di sini banyak banget cinta, karena di sini memang sebenarnya udah banyak banget orang-orang yang suka sama kamu, cuma belum kelihatan sama kamu. Di sini kamu banyak banget yang berimajinasi tentang kamu, berimajinasi bukan hal-hal yang kotor ya, dalam arti di sini banyak banget orang yang kayak
ngerasa si file nomor 3 tuh sebenarnya tuh cantik atau ganteng gitu-gitu. Udah mulai banyak yang stalkingin kamu, tapi kamu di sini nggak ngeh karena kamu udah nyaman dengan posisi hidup kamu yang sendirian, yang mungkin sama teman-teman aja, yang mungkin nggak pernah punya orang spesial. Kamu ngerasa udahlah gitu loh. Dan aku ngeliat di sini tuh of wands, kamu udah kelamaan terkungkung di hidup kamu sendiri. Kamu ngerasa kayak enggak kok, gue nggak sedih, makanya gue happy. Nine of Pentacles sama Two of Wands sama. Jadi dia ada di kesendirian, dia udah happy dengan hidupnya, padahal sebenarnya nggak happy. Dia ngedinai kalau dia happy. Coba kalau kamu lihat si orang ini, dia happy banget mukanya. Aduh sorry, ini akhir-akhir ini tripod aku suka bermasalah nih, kayaknya harus beli tripod baru. Tapi susah, soalnya aku nggak bisa kalau lewat online. Aku harus lihat sendiri gitu loh tipe-tipe ininya. Sorry banget ya. Oke, sorry ya, trouble ya, file nomor 3 ini memang udah mulai rusak tripod aku. Kalau kamu lihat, balik lagi ya, kalau kamu lihat Nine of Pentacles sama Two of Wands itu sama, halnya itu sama. Jadi dia pura-pura bahagia, ini juga pura-pura bahagia, padahal dia tuh nggak lihat kalau ini sudah kekungkung, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena dia udah terbiasa dengan hal seperti ini, sudah terbiasa dengan sakitnya ini ya, jadi kayak masokis gitu istilahnya, kayak terbiasa dengan rasa sakit ya. Dia biasa aja kayak gini. Sebenarnya Nine of Pentacles itu ya ini aneh sih, karena posisinya dia tuh nggak bahagia. Tapi di deck ini menunjukkan bahwa Nine of Pentacles ngomongin orang yang sudah punya seperti Queen of Pentacles, punya pentacles yang banyak banget, koinnya banyak banget, mungkin standar hidupnya udah tinggi, dia udah punya segala macam, dia udah bagus lah, pokoknya udah bagus tingkat pentaclesnya atau material thingsnya. Tapi kayaknya dia ngerasa ada yang kurang aja tuh dia, ya kan? Nah ini menunjukkan hal-hal seperti ini, menunjukkan bahwa sebenarnya kamu mendinai diri kamu kalau kamu tuh nggak butuh siapa-siapa, padahal deep inside kamu tuh ngerasa pengen gitu loh, pengen ada yang mencintai kamu, pengen ada yang nemenin hari-hari kamu gitu loh. Tapi karena kamu udah malu juga sama diri kamu, udahlah, mungkin juga di sini ada yang berumur juga. Kamu ngerasa kayak ya elah, udah umur segini Roro, masa gue ngomongin cinta-cinta mulu. Nah ini yang bikin kamu kayak udahlah, nggak usah lah dipikirin cinta-cinta, malu sama umur gitu. Tapi yang aku bilang umur 50-an juga banyak banget yang menikah ya, banyak banget yang baru merasakan second chance di dalam hidupnya. Jadi jangan pernah berputus asa ya. Oke, di sini juga banyak banget yang akhirnya keluar dari hal yang baru, keluar dari rumah yang baru, keluar dari rumah yang lama, punya rumah yang baru, rumah cinta, rumah beneran, mungkin cerai. Banyak juga yang kayak keluar kantor baru, keluar ke kantor yang baru, aduh susah banget sih, kayak move to a new location karena nggak mau ketemu sama yang lama itu, yang menyakitkan itu. It's okay kalau menurut aku sih, karena kayak moving to a new location juga sebenarnya adalah menunjukkan kita itu mau punya punya hidup yang baru dan melepaskan yang lama. It's okay, jangan ngerasa kalah, jangan ngerasa gue mau tetap di sini supaya orang taunya gue tuh tegar. No, sometimes kita itu perlu berasa kalah, padahal kita itu malah menang sebenarnya gitu loh. Jadi jangan paksakan diri kamu untuk tetap di relationship atau di suatu lokasi yang sama padahal kamu udah nggak kuat ya. Oke teman-teman, karena kadang-kadang di new location kamu bakalan dapat new love dan new family. Alright. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada third chakra, chakra ketiga dan chakra kelima. Yes, yang aku lihat memang kamu harus punya komunikasi lagi. Sorry tadi trouble lagi, jadi aku lanjutin. Kamu disuruh untuk ngobrol sama orang yang baru, banyakin komunikasi sama orang-orang baru, sama soul family yang baru. Di sini juga ada kebebasan diri yang ngomongin tentang kayak bebaskan diri kamu dari hal-hal yang toksik dan dari trauma masa lalu kamu. Kalau kamu udah keluar dari toxic relationship dan toxic mindset kamu, aku yakin di sini memang bener-bener banyak banget orang yang suka sama kamu dan kayak ih lucu juga nih orang. Aku nggak bohong, perjalanan cintanya sebenarnya kamu disuruh untuk keluarin kepercayaan diri kamu. Aku ngeliatnya orang ini nantinya bakalan gerak cepet banget ke kamu sih, karena memang dia tuh kayak ngerasa oh kamu udah membuka diri nih ke dia. Jadi memang kayaknya di sini ngomongin tentang membuka diri sih. Kalau kamu udah kalau kamu udah pede untuk membuka diri kamu ke kehidupan yang baru gitu loh, kamu juga nggak malu-malu lagi untuk suka sama orang dan segala macem. Aku lihatnya kayak ya bakalan dapet orang yang baru. Aku nggak bohong. Di sini juga ada vanity, sombong, dan despondence. Aku ngerasa kayak orang-orang tuh nganggap kamu tuh sombong, padahal tuh kamu nggak sombong. Kamu tuh di sini dianggapnya sama orang tuh kayak happily single banget. Udahlah, dia nggak usah dideketin lah file nomor 3 ini gitu loh. Soalnya memang kayaknya dia memang lebih suka sendiri, emang nggak mau dideketin. Nah orang tuh mikir kamu tuh seperti itu. Mikirnya tuh kamu tuh emang nggak pernah mau tuh untuk
dideketin sama orang. Nah, makanya orang gak deketin kamu. Jadi saran dari semesta adalah kalau kamu mau dapetin orang yang baru, orang yang mau deketin kamu, biar dia nggak pasif-pasif banget sama kamu, biar dia tuh berani untuk deketin kamu, ya kamu juga jangan kelihatan sombong banget. Aku ngeliat memang di sini kamu ngerasa memang sedih banget, Despondence ngomongin tentang kayak wow masa-masa yang sulit, dan kamu ngerasa kayak hancur banget lah, makanya kamu nggak mau punya kisah cinta yang baru. I know your feeling. Makanya kelihatannya kalau dari luar sombong dan gak mau dideketin orang, tapi cepat atau lambat kamu harus yang namanya keluar dari masalah ini. Kenapa yang aku bilang? Karena makin kamu itu sulit dideketin, makin kamu tuh sulit untuk menemukan cinta gitu loh, karena nggak ada yang berani bener-bener deketin kamu to the point. Di sini ujung-ujungnya mereka tuh kayak cuma stalkingin kamu, ngeliatin mungkin Instagram kamu, ngeliatin media sosial kamu, dan kayak ya udah mimpiin kamu aja, imajinasi kalau misalkan ngobrol sama kamu gimana bla bla bla. Dia nggak berani deketin kamu. Nah, kamu harus keluar dari cangkang itu, karena aku ngeliatnya memang udah ada beberapa orang yang suka sama kamu. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Ada juga bahkan yang kamu udah suka sama beberapa orang, dan mungkin orang itu suka sama kamu tapi dia nggak berani untuk proaktif ke kamu karena takut kamunya sebenarnya nggak suka sama dia, padahal kamu suka banget sama dia. Ini bisa vice versa. Intinya ada salah satu dari kalian tuh yang udah pasif banget, dan lawan jenis yang kamu suka atau yang lagi suka sama kamu tuh nggak berani deketin kamu, yang tadi aku bilang, karena kamu dianggap sombong dan nggak mau deket. Intinya adalah believe in impossible. Mungkin kamu ngerasa nggak mungkin ada cinta baru buat gue udah capek banget berkali-kali gagal, gue udah kayak capek banget berkali-kali menemukan cinta yang salah. Ada yang ngomong kayak gitu di sini, aku ngeliatnya. Cuma kalau memang kamu yang tadi aku bilang mau membuka kembali lembaran baru, mencoba untuk kayak mencoba kembali untuk back on track gitu loh di dalam hidup kamu, di dalam percintaan hidup kamu, aku lihatnya ada sih. Dan ini orangnya bukan orang baru yang gimana, tapi ini aku ngeliatnya kayak udah deket sama kamu, file nomor 1, 2, 3 udah deket. Mungkin kenapa ini yang bikin aku tuh dapet pesan, dapet insting gitu loh ya, atau ilham untuk bikin ini, karena sebenarnya di 2020 ini banyak banget yang punya rezeki dapet pasangan. Entah kenapa, mungkin kalian ngerasa sulit karena posisinya kayak gini, tapi aku ngeliatnya banyak banget yang dapet pasangan. Oke, fokus, staying fokus. Aku ngeliatnya staying fokus ini kayaknya memang banyak banget yang kayak lagi lagi iniin kamu ya, lagi apa sih namanya, teropongin kamu dari jauh. Bener, aku nggak bohong, ini lo harus ini sih, lo harus peka sih. Ini banyak banget yang lagi deketin kamu. I don't know why, ini aku ngeliatnya seperti itu. Jadi bukalah diri kamu ya, dan kasih tauin gitu loh, kode kalau memang kamu tuh single dan kamu butuh orang gitu ya. Dan selanjutnya ada rainbow blessing are showering your life. Wah, amin, love life. Intinya adalah kamu tuh sebenarnya nggak usah terlalu ngerasa paling sedih sendiri. Kamu nggak perlu ngerasa kayak emang gue hidup gagal segala macam. Di sini 1, 2, dan 3 sama, semuanya udah ngerasa gagal mulu. Ini yang bikin kalian memang sulit untuk menemukan jodoh. Sebenarnya aku ngeliatnya memang gak terlalu jauh-jauh banget. Aku pun juga, dan orang-orang sekitar aku, klien-klien aku juga ngerasa udah kayak gitu. Makanya sulit untuk menemukan jodoh. Tapi ketika memang kita udah ngerasa, oh ya di luar sana masih ada kok soulmate yang menunggu gue, dan itu kayak antusiasmenya dapet dari bener-bener dari dalam, bukan kayak so-soan happy, tapi dari dalam masih ambiar, enggak. Ini kamu perbaikin dulu dari yang hati kamu, baru nanti aku ngerasa memang bener-bener dikasih sama Tuhan rainbow, bahagia yang luar biasa. Aku ngata kayak gitu, kayak kamu ngerasa badai banget hidup kamu, tapi mudah-mudahan ya iya dapet gitu loh, yang bener-bener kayak wow, kayak kesedihan kamu tuh kayak kebayar gitu loh. Mudah-mudahan ya, aku ngata sih seperti itu. Ada be love, dan ada apa tuh, imagination. Yes, imagination seperti the moon. Aku ngata kayak kamu harus kayak berani untuk berimajinasi lagi, berani untuk kayak mencintai dan dicintai lagi, karena imagination ngomongnya anxious a new reality, give yourself permission to dream, believe in unlimited possibilities. Yes, di sini believe in magic. Di sini juga ada kayak rainbow blessing are showering you, dan di sini ngomongin believe in impossible. Jadi kayak nggak ada yang impossible, nggak ada yang mustahil. Walaupun umur kamu udah segini, walaupun kamu udah janda atau duda, walaupun kamu udah tertatih-tatih dalam masalah cinta ini, percaya kalau misalkan ada abundance dan ada masa depan yang cerah buat kamu. Ada orang yang suka sama kamu, karena kamu ngerasa nggak mungkin ada orang yang suka lagi sama gue, Kak Roro. Insya Allah ada. Karena aku bilang yang penting kamu tuh ngobrol sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan, dan minta kekuatan sama Tuhan, introspeksi diri, mudah-mudahan ada. Aku ngeliatnya soalnya ada orang yang memang berimajinasi juga tentang kamu. Jadi memang kamu juga, ayo pikirin itu gitu ya. Dan be love ini ngomongin tentang kayak prepare for your life partner, siap-siap, romance is returning
to your relationship, believe you are lovable. Jadi disuruh believe tuh banyak banget di sini. Believe, oh my god, blessing are showering your lifestyle. Intinya adalah believe in ini ya, in your future is so brightly. Aku ngata kayak gitu sih. Dan gak usah terlalu sedih yang berlebihan. Sedih sih pasti harus ya, karena memang kayak ini yang bikin kita ngerasa oh ya harus begini harus begitu gitu loh. Memang kita harus juga sedih supaya tahu rasanya seneng. Tapi kalau sedih kelamaan nanti lama-lama nggak bisa seneng lagi karena kamu udah terbiasa sedih. Nah jangan kayak gitu juga ya. Kasihan diri kamu, waste your time kamu sedih-sedih banget. Yang sedihin kamu aja mungkin udah happy sekarang, yang bikin kamu sedih ya kan. Si mantan brengsek itu mungkin juga udah happy ya kan. Jadi jangan mau bersedih tentang hidup kamu terus menerus gitu loh. Ada new home dan ada admit your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Only you know what it is that you truly desire. Ini seperti vanity ya. Kalau yang ini ya, kamu tuh nggak bisa kamu bisa bohongin orang, tapi kamu nggak bisa bohongin diri sendiri. Kalau memang kamu tuh sebenarnya butuh orang gitu loh, butuh pendamping. Jadi mungkin orang lain ngerasa enggak, dia udah happily single dan segala macam, dia udah jadi single happy dan ya enggak. Kamu tahu kamu sebenarnya butuh orang, dan ketika memang kamu butuh pasangan yang baru, ya udah afirmasikan itu, doakan itu supaya memang kamu dapat gitu loh. Usahakan itu, buka diri kamu. Dan selanjutnya ada new home. Ini seperti Six of Swords. Memang di sini banyak banget yang punya home yang baru, location yang baru. Aku ngeliat di sini memang ada new beginning. Di sini ada Ace of Wands yang menunjukkan memang ada ada cinta baru, ada relationship yang baru, ada karma yang baru ya. Ada sesuatu yang bikin kamu ngerasa hidup kembali. Ada second chance buat kamu. Aku ngeliatnya seperti itu, dan kamu ngerasa kayak oh my god, masa sih gue dapet ini, gue nggak nyangka, Tuhan makasih ya, bla bla bla. Aku ngeliatnya sih aku ngeliatnya memang kayak ngerasa unbelievable. Dan di sini ini dua-duanya jumping. Aku tadinya nggak mau ngambil jumping, tapi dapatnya jumping. It's okay, berarti ini yang mau keluar. Ada failure dan indecision. I use my intuition in all aspect of life. Yes, aku intinya sih di sini ngelihatnya memang pakai insting. Kamu lebih intuitif sekarang, karena dulu mungkin kamu selalu suka sama orang yang salah, dan kamu selalu salah sangka sama orang. Mungkin kamu pikir orang itu suka sama kamu, ternyata enggak. Intinya adalah kamu sekarang tuh lebih pakai intuisi kamu supaya enggak indecision atau enggak salah langkah lagi. It's good. Ini mungkin karena kamu udah dapetin banyak hal dalam hidup kamu dan bikin kamu lebih wise ya. Jadi wiser. Dan failure, I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Yes, yang aku lihat memang kamu banyak learning di sini. Akhirnya kamu tahu kesalahan hidup kamu tuh bukan kesalahan, tapi memang kayak pembelajaran dari semesta. So aku ngeliatnya kalau kapan kamu dapetin orang yang kamu suka atau yang suka sama kamu bener-bener suka, ketika kamu udah ngerti kalau memang kesalahan itu bukan asal kesalahan, tapi memang kayak pembelajaran semesta. Ketika kamu tuh udah menyadari kalau memang gak ada yang namanya kesialan banget. Ketika kamu tuh memang bener-bener kayak udah nggak terlalu sedih yang gimana banget. Dan ini adalah dua kartu dari deck yang baru. Lihat deck aku secantik apa, lihat dong. Ini kartu baru aku. Semoga kamu happy, semoga bisa bikin kedepannya juga makin bagus prediksinya, karena cantik banget. Oke, lihat deh. Nah ini baru nih, tuh aku mau pamer dulu dikit ya. Gak apa-apa kan? Oke, sekarang kita dapatnya accept yourself. Dan ada adventure awaits. Yes, adventure awaits. Ini seperti Six of Swords. Aku ngeliatnya memang kayak kamu harus adventure lagi di masalah cinta kamu. Ini kayak ngomongin tentang holiday, ngomongin tentang kisah cinta yang baru, tentang honeymoon juga. Intinya adalah kamu harus siap untuk adventure atau berpetualang lagi di masalah cinta. Jangan pernah takut untuk salah, jangan pernah takut untuk dapetin orang yang salah lagi. Ingat kamu udah berserah sama Tuhan, ingat kamu itu udah kayak minta tolong sama Tuhan, dan ingat juga kamu itu udah introspeksi diri, jadi kamu tahu mana orang yang brengsek, mana yang enggak. Insya Allah kedepannya kamu bakalan traveling sama orang yang tepat dan menjadi partner hidup kamu selamanya ya, amin gitu ya. Sebenarnya di sini ada, kalau kamu mau fokus kalau kamu mau lihat silakan di pause juga boleh, tapi aku udah baca semuanya. Jadi kayak ini intinya kamu disuruh kayak lebih berserah sama Tuhan, terus jangan pernah takut. Break your routine and live a little, sweetheart. It's time for some adventure, plan a vacation, something like that yang aku bilang tadi. Relax your body ya, banyakin vacation, dan mudah-mudahan ini artinya vacationnya sama orang-orang yang kamu suka ya, karena di sini memang ada new home, ada new adventures ya. Dan kamu kalau mau dapat pasangan baru harus accept yourself dengan keadaan kamu, mungkin yang udah janda, yang udah duda, yang udah yang udah tercabik-cabik, yang udah hancur, udah luluh lantah ya.
Accept yourself dengan keadaan kamu yang mungkin udah umur 30-an, 40-an, 50-an tapi nggak dapat orang yang kamu sayang. Accept yourself, mungkin kamu itu selalu dikecewakan, selalu dibego-begoin. Ya udah, terima. Di sini ada acceptance. Ketika kamu sudah menerima kesalahan kamu, mengikhlaskan masa lalu kamu, insya Allah memang Tuhan memberikan satu reward atau karma baik untuk kamu gitu ya. Jadi intinya adalah accept dulu apa yang udah kamu lakukan ya. Tidak menyalahkan orang, tidak menyalahkan semesta, tidak menyalahkan siapapun lagi. Tapi kamu malah mikir, oh ya udah gue udah ngerti semuanya, ya udah ayo, gue udah ngerti, jadinya gue nggak bakalan gagal lagi gitu loh. Nah intinya kayak gitu sih, aku ngeliatnya seperti itu. Ada within next, intinya ini disuruh fokus, disuruh harus suportif dalam hidup kamu ya. Ini kalau ini bagus-bagus aja lah, pokoknya jangan pernah berputus semangat. Tapi ini sih mudah-mudahan berapa bulan dari sekarang, makanya aku bilang ini cepet kok, part 1, 2, dan 3 tuh cepet-cepet dapetnya. Insya Allah memang kamu berapa minggu dari sekarang, berapa bulan dari sekarang, kalau memang kamu udah mengusahakan ini, kamu udah bersara sama Tuhan, kamu udah mengganti energi kamu udah introspeksi diri, membuka diri juga sama hal-hal yang baik, mudah-mudahan memang berapa bulan dari sekarang kamu dapetin apa yang kamu mau, insya Allah. Yang aku lihat memang di sini soalnya nggak banyak, nggak perlu waktu yang banyak untuk dapetin apa yang kamu mau. Di sini kayak udah kayak tersedia di samping kiri kanan kamu. Karena kalau yang file nomor 3 bahkan udah ada yang kayak stalkingin kamu tapi belum berani deketin kamu. Kenapa nggak berani deketin kamu? Karena kamunya terlalu sombong kalau kata dia teh ya. Nah selanjutnya ada relationship, ngomongin tentang relationship ke Tuhan. Dan ada the law of attraction. Oke, yang tadi law of attraction sih gampangnya adalah memang kamu disuruh lebih lebih enak diajakin ngobrol. Jadi love of attraction sama orang tuh juga jadinya lebih gampang untuk disimpulkan, dijalin gitu loh. Jadi love of attraction juga ngomongin jangan terlalu kekeh sama orang, jangan terlalu kayak kelihatan happy walaupun udah sendirian. Kastoin kayak sedikit banyaknya kalau lu juga butuh orang. Intinya adalah jangan terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu sulit untuk digapai, jangan terlalu gitu ya. Aku tahu memang kamu pengennya kelihatan jadi orang yang kuat, kelihatan jadi orang yang stabil, tapi ketika memang kamu terlalu, jadinya orang juga bingung mau ngedeketin kamu kayak gimana, yang ujung-ujungnya minder gitu ya. Jangan seperti itu juga. Relationship ini ngomongin relationship sama Tuhan dan sama orang sekitar kamu. Jadi kayak bisa jadi orang yang deket sama kamu sekarang kurang bagus relationshipnya sama kamu karena the love of attraction kalian kurang bagus. Jadinya mungkin ini yang bikin dia tuh mau deketin kamu juga takut. Nah ini disuruh semesta untuk deketin diri ke Tuhan, ke kamu juga, diri kamu, ke inner voice-nya kamu, ke intuisinya kamu, supaya kamu ngerti apa yang terbaik buat diri kamu, dan supaya orang-orang yang mau deketin kamu juga kayak, oh iya ya, nih orang udah berubah ya, udah enak diajakin ngobrol, udah enak diajakin kayak bla 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 blanya gitu. Karena apa ya, kalau kamunya sendiri sama diri kamu udah nggak bagus, kamu juga kayak udah nggak oke sama Tuhan, gimana mau dikasih blessing sama Tuhan gitu loh ya. Kalaupun ada blessing pun yang dapat, kamu tuh kayak nggak tahu kalau itu blessing, karena kamu nggak bersyukur, intinya seperti itu. Ada apa lagi tuh, ini kata-katanya tuh huruf sambung jadi nggak kelihatan. Ada receive with love and appreciation, dan appreciate this moment. Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Intinya adalah accept yourself ya. Mungkin kamu itu pernah gagal tapi untuk ketemu sama orang yang baru ini. Jadi kayak jangan pernah ngelihat dari segala sesuatu yang negatif. Jadi appreciation setiap momen atau setiap kejadian dalam hidup kamu. Walaupun mungkin banyak yang kesedihannya dibandingin kesenangannya, tapi ini berarti kamu disuruh untuk lebih banyak bersyukur dan banyakin kata-kata happy ya. Oke, selanjutnya ada receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Acceptance lagi, accept dan accept. Intinya adalah kayak ketika kamu sudah, ini tadi aku bilang, balik lagi menerima diri kamu apa adanya, menerima orang apa adanya juga, dan menerima semua kesakit hatian selama ini, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Insya Allah memang ini akan mendapatkan kebaikan dari semesta, yaitu reward. Ya, kamu bakal receive a reward itu dalam waktu yang tidak lama lagi, beberapa bulan dari sekarang. Oke, selanjutnya kita bakalan main dari charm ya. Oke, kita akan lihat kira-kira apa yang akan terjadi sama kalian. Dalam Yesus, file nomor 3, perjalanan cinta apa yang akan kalian dapetin. Oke, ada N, nano. Mungkin ini inisial kamu atau inisial orang yang kamu suka, I don't know. Kalau inisial aku nggak terlalu into banget, cuma untuk nambah-nambahin. Ini di sini ada yang stuck moment, yes.
banyak banget yang udah stuck moment. Ini seperti kalau kapal ini ada anchornya atau ada jangkarnya, so kamu harus kayak keluarin jangkar ini supaya kamu bisa melaju ke depan, supaya kamu bisa jalan lagi, karena di sini ada ikan yang artinya memang kamu bakalan dapat blessing yang luar biasa dari Tuhan. Tapi kamu harus keluarin si anchor ini dulu, jangkar ini dulu, karena aku ngeliat di sini banyak banget stagnation. Ada the hermit, ada two of wands di sini kan, ada two of pentacles juga, unstable situation, ada ten of sword yang menunjukkan kamu tuh ngerasa kamu nggak bisa melangkah lagi, terlalu sakit hidup kamu. Kamu harus keluar dari kata-kata itu, dan mudah-mudahan ketika memang kamu sudah keluar dari negative thinking itu, ada yang namanya keberkahan. Ini kalau di Lenormand ini artinya adalah good luck, jadi ya banyak banget blessing dan hoki di luar sana. Dan ini juga ngomongin tentang progression, jadi kayak hal-hal baik, insya Allah memang kamu progressionnya bagus ke depannya, ada increasing fase juga dalam hidup kamu. Tapi yang intinya adalah kamu harus menjadi orang yang baik, the better person, karena di sini ada new fase yang baru ya. Kamu harus keluar dari cangkang kamu yang lama, harus berevolusi menjadi kayak butterfly ya. Mudah-mudahan kalau memang kamu sudah melakukan itu semuanya, ada jalinan cinta yang bisa kamu dapetin. Ini seperti kayak pita yang kayak the love of attraction. Jadi kayak kamu nge-attract orang, kamu suka sama orang, mudah-mudahan orang itu juga suka sama kamu, karena kamu mudah untuk dicintai dan kamu mudah untuk diambil soul connection sama dia. Mudah-mudahan kayak seperti pita ini akhirnya terjalin simpul yang indah yang menunjukkan memang kamu bakalan dapet long term relationship insya Allah ketika memang sudah keluar nih dari jangkar atau dari stagnation ini gitu ya. Oke teman-teman, file nomor 3 ada lagi sebenarnya part nomor 2. Nanti aku akan melihat ketika kamu udah dapet true love, gimana caranya supaya maintainnya itu dengan benar dan bisa benar-benar jadi true love sampai kalian kalau meninggal, tapi maksudnya sampai mati lah gampangnya gitu. Happy ending till the end gitu ya. Gimana caranya nanti aku akan buat sehari setelah ini gitu ya. Jadi jangan pernah skip nonton ini dulu, baru nanti kamu nonton yang selanjutnya, biar nggak tumpang tindih. Mudah-mudahan resonate dua-duanya gitu ya. Oke, file nomor 3 cukup sekian dari aku. Semoga kalian suka dengan omongan aku yang lamanya setengah mati ini. Mudah-mudahan ini berguna. Semoga juga kalian juga akhirnya tahu harus kayak gimana supaya memang menemukan cinta sejati ini, supaya mulut aku yang udah berbusa ini nggak sia-sia. Oke, thank you so much sudah nonton file nomor 3. Jangan lupa aku di like, di komen kalau memang kalian suka dan ini resonate. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Bantu aku nge-support bakat aku ini juga dengan hal-hal simpel seperti itu, supaya aku memang ngerasa bakat aku yang mungkin aneh menurut orang tapi ternyata berguna buat kalian. Jangan lupa juga aku di subscribe supaya bisa ketemu sama Roro di file-file berikutnya. Dan jangan lupa juga ditonton video-video Roro yang lainnya, karena hampir semuanya juga timeless, artinya tidak berbatas waktu. Kalau kalian ngerasa itu cocok buat kalian, walaupun udah lama aku uploadnya, it's okay, ditonton aja ya teman-teman. Thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye bye.